Pak Ratmo, izin kita mulai, Pak. Siap, monggo Mas, silakan. Siap, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam pengadaan, salam sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang menjelang sore hari ini, kita kembali berkumpul bersama dalam webinarnya Muji Santosa Training and Consulting. Pada hari ini kita akan membahas mengenai spesifikasi. Spesifikasi ini kalau Bapak Ibu lihat, semua jenis pengadaan ada spesifikasinya gitu. Hanya bentuknya nanti ada yang menjadi KAK dan lain sebagainya. Jadi ini akan dibahas secara umum oleh Pak narasumber kita. Beliau ini sudah sangat senior sekali di dunia pengadaan barang jasa mengenai spesifikasi teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan sebelum kita mulai kegiatan, saya bacakan kembali tata tertib dari webinar Muji Santosa Training and Consulting. Yang pertama, webinar ini akan kita laksanakan kurang lebih 90 menit, jadi nanti Pak Suratmo akan menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit. Kemudian setelah itu diberikan kesempatan bagi yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya silahkan klik tombol raise hand atau bertanya di chat juga boleh. Kalau ada waktu nanti kita bacakan pertanyaannya. Kemudian fokus saja di penyampaian materi, tidak perlu ragu akan daftar hadir. Kalau bagi masih yang membutuhkan sertifikat ya, bagi masih yang kurang agak kreditnya butuh sertifikat, nanti link daftar hadir akan disampaikan setelah Pak Suratmo menyampaikan materinya pada siang hari ini. Dan sertifikat nanti bisa disampaikan linknya di grup-grup WA untuk bisa diunduh secara mandiri. Begitupun materi juga tadi sudah disampaikan Prof. Muklis, sudah dikirimkan melalui grup WA MS1 sampai 5. Seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu tata tertibnya, mengingatkan kembali bagi yang baru bergabung. Dan untuk kelancaran kegiatan kita pada siang menjelang sore hari ini, mari kita sama-sama berdoa, sekaligus mendoakan saudara-saudara kita, kerabat kita yang mungkin dalam kondisi kurang sehat, agar bisa lekas sembuh kembali, lekas sehat kembali, dan pandemi ini lekas usai. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Ya, tanpa panjang waktu lagi, layar sepenuhnya saya serahkan kepada narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Suratmo, SIP, MM. Kepada Pak Ratmo, dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Mas Rangga sebagai moderator hari ini. Terima kasih ke teman-teman MS Consulting gitu ya. Hari ini saya diberi kesempatan untuk untuk bareng-bareng. Ya, saya sih nggak ngajarin ya Pak. Kita sharing saja ya. Kita sharing saja tentang spesifikasi. Dan pada kesempatan ini kita secara umum Pak ya, karena waktu 45 menit kita tidak bisa terlalu mendalam. Jadi nanti saran saya sih di MS nanti ada seri spek teknis itu untuk yang barang tersendiri. Apalagi nanti kalau barang itu aja berbagai macam gitu ya, ada bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang peternakan dan segala macam, itu bisa dibikin kelas masing-masing untuk barang. Jasa lainnya itu juga berbagai macam, itu juga bisa dibikin kelas tersendiri gitu ya. Terus konsultan itu ada yang konstruksi, ada non konstruksi, konsultan juga berbagai macam. Saya pikir nanti perlu nih, jadi saya kasih PR dulu kepada MS Consulting gitu ya. Dan konstruksi. Nah, konstruksi ini ada yang sederhana, ada yang sedang, ada yang ini. Jadi saya pikir ada berapa ya? Ada 12-13 kelas lagi ya tentang ngomongin spek teknis gitu. Itu ya. Itu ya Mas, saya PR-nya ya, Pak Muklis ya. Siap, Mas Rangga sama Mas itu. Siap. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya Suratmo. Jadi kalau saya alumni Pak, saya alumni ASN ya. Kalau Bapak Ibu sekarang masih aktif, saya alumni, saya resign pensiun dini dari ASN di 1 Januari 2019 kemarin, jadi sudah masuk tahun kedua ya.
Di usia 50, saya memilih untuk menyelesaikan tugas saya sebagai ASN yang punya masa kerja 28 tahun gitu. Jadi sudah terlalu lama gitu ya. Dan di dunia pengadaan cukup 18 tahun juga gitu. Jadi karir sebagai praktisi ketika itu terakhir di Desember 2018 itu. Jadi apa tadi ya ceritanya kisahnya tentang pengadaan barang jasa cukup 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 panjang gitu ya. Dan saya dulu bertugas di Kabupaten Sukabumi dari berbagai macam karir di sana saya lewati di Sukabumi, dan saat ini saya bertempat tinggal tetap di Tangerang. Ya. Teman-teman praktisi pengadaan, ternyata mimpi saya untuk pensiun dini, ya, itu ternyata tidak tercapai Bapak Ibu, karena orang pengadaan, gitu, ya. Jadi saya tetap nggak bisa santai Bapak Ibu sekalian. Begitu SK saya turun, itu beberapa proyek langsung datang menghampiri untuk menjadi tenaga ahli, ya, di beberapa tempat, di beberapa kementerian dan segala macam, ternyata sangat butuh sekali ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini Anda di dunia pengadaan barang dan jasa atau di dunia procurement, bersyukurlah Anda gitu, karena Anda selamanya nggak akan bisa pensiun gitu ya. Karena Anda tetap akan dibutuhkan sampai kapanpun gitu ya. Jadi selama 2 tahun, saya beberapa proyek yang dulu nggak pernah saya bayangkan ketika menjadi ASN gitu. Saya jadi tenaga ahli di World Bank selama 1 tahun, tenaga ahli di UNDP, tenaga ahli di beberapa kementerian dalam 2 tahun terakhir ini. Dan itu banyak sekali ilmu baru gitu ya, gitu. Jadi itulah latar belakang saya. Ya, saya dulu sebenarnya lahir dan besar di Jawa Tengah, di Wonogiri, terus kesasar jadi ASN di Sukabumi gitu, tapi rumah tempat tinggal di Tangerang gitu. Jadi cukup kacau juga gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini spesifikasi teknis ini sesuatu yang kadangkala ketika saya jadi praktisi dan juga ketika saya mendampingi beberapa organisasi itu kadangkala hal yang jarang diperhatikan gitu. Seakan-akan PPK itu ketika bicara spek teknis gampang itu gitu. Apalagi kalau gampang itu diletakkan pada saat perencanaan penganggaran gitu. Dan ketika mau berproses pengadaan baru terasa susahnya ketika speknya sangat berantakan gitu. Dan ujungnya adalah bagaimana terhambatnya proses procurement di dalam organisasi itu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi spek salah satunya sesuatu yang sangat penting dan itu wajib clear sebenarnya pada saat di perencanaan gitu, bukan pada pusat persiapan oleh pusat tender. Itu adalah lanjutan dari tahapan perencanaan gitu. Nah, ini yang sering kali saya ketemu speknya berantakan pada saat perencanaan DIPA, pada saat RKA, begitu jadi DIPA jadi RKA masih tetap berantakan. Begitu persiapan untuk di tender, di situ muncul kesulitan gitu. Nah, ini apa faktornya kira-kira? Jadi banyak sekali ketika Bapak Ibu menyusun spesifikasi, ya, seringkali tidak fokus kepada tujuan dan rencana kerja organisasi dari tempat Bapak Ibu, gitu ya. Seringkali perencanaan kebutuhan identifikasi organisasi juga tidak tepat karena tidak memiliki spend analysis. Ya, ini spend analysis ini kalau di pemerintahan sesuatu yang masih jarang muncul, itu jarang jadi pertimbangan. Padahal kalau ini untuk di BUMN atau di private ya, di perusahaan-perusahaan swasta, spend analysis itu adalah sesuatu yang sangat kuat gitu. Karena dengan data nanti kita bisa memiliki rencana yang lebih canggih, gitu ya. Nah, ketika nanti bagus, maka langsung jenis identifikasi kebutuhan, terus elemen dasar dan identifikasi kebutuhan juga penetapan barang dan jasa. Nah, ini tahapan ketika Bapak Ibu nanti
bicara secara luas di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, rencana organisasi, kenapa saya buka di awal? Karena ini akan berdampak kepada perencanaan tentang spesifikasi yang Bapak Ibu akan adakan, yang akan Anda rencanakan. Ya. Yang pertama, dalam tujuan organisasi ada rencana strategis dan juga ada rencana operasional. Rencana strategisnya, kalau di Pemda itu ada Renstra, ya, ada Renstra, diturunkan menjadi Renja, gitu kan, dan diturunkan menjadi RKA, kan seperti itu. Nah, di Ratmo, dalam organisasi. mohon maaf, siap. Slide-nya belum tampil, Pak. Wah, oh gitu? Ya. Oke. Wow, dari ke tadi. Coba. Tampil belum? Belum, Pak. Mas? Oh, belum ya? Oh, belum share screen berarti? Iya, Pak Ratmonya belum share screen. Oh, tadi berubah gitu ya? Tadi di minimize, Pak, kayaknya. Udah muncul belum? Sudah Pak. Tapi belum full, Pak. Belum full ya? Iya. Okay. Udah, Mas? Sudah, Pak. Sudah di slide perencanaan, Pak. Udah oke ya? Ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perencanaan menjadi sangat penting gitu ya. Dan ini berkaitan nanti dengan spesifikasi apa yang Bapak Ibu butuhkan. Jadi di dalam suatu organisasi apapun itu ada sasaran, ada rencana strategik untuk menuju pada sasaran strategik, ada rencana taktis ya untuk menuju sasaran taktis, dan juga ada rencana operasional untuk menuju sasaran operasional gitu ya. Jadi ketika di pemerintah daerah ya Bapak Ibu pasti pimpinan daerah Anda yang menang itu punya RPJMD, ada Renstra, ada Renja, dan akhirnya menjadi RKA, dan ujungnya adalah menjadi DPA. Nah, bayangkan ketika di dalam penyusunan RKA dan segala macam tadi, Bapak Ibu nggak cantik ketika memasukkan spesifikasi teknis barang atau jasa yang Bapak Ibu akan adakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Ya, kita sering ya, Bapak Ibu mungkin juga sering juga ketemu, Pak, ini saya udah terkunci ketika di dalam sistem. Gitu. Ya, kemarin muncul di beberapa daerah yang saya jadi advisor-nya, kemarin muncul, Pak, ini kita kekunci, Pak. Kenapa? Karena pada saat menyusun spesifikasi, saya sudah masukkan tipenya, Pak. Gitu. Ketika saya mau eksekusi, proses pengadaannya, ternyata barang ini sudah tidak diproduksi lagi. Gitu. Terus bagaimana? Nah, itu kan muncul sering hal seperti itu. Gitu. Ya. Maka di dalam penyusunan perencanaan kebutuhan, ya kita harus paham betul apa tujuan organisasi dan juga bagaimana kondisi barang di luar sana, di penyedia, gitu ya. Maka kalau bahasa saya itu orang pengadaan itu tidak boleh kuper dan tidak boleh mainnya tidak jauh-jauh gitu. Kalau orang pengadaan itu harus bergaul, ya, pergaulannya harus luas dan mainnya harus jauh, gitu. Kenapa? Karena dunia pengadaan itulah dunia yang perkembangannya sangat-sangat cepat sekali, perubahannya sangat cepat sekali. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai PPK, Bapak Ibu sebagai PA, KPA, sebagai pejabat pengadaan, apalagi jabatan fungsional pengadaan barang jasa, Anda mainnya harus jauh. Gitu ya. Jadi harus mendapatkan informasi sebanyak mungkin sesuai dengan perkembangan bisnis yang ada. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya di perencanaan pengadaan ini identifikasi kebutuhan, penetapan, penentuan cara, penentuan jadwal, dan juga penyusunan anggaran. Ya, apakah nanti Bapak Ibu nanti mau menggunakan swakelola atau mau menggunakan penyedia? Ya, itu di Perpres kita yang 12/2001 masih tetap, gitu ya. Mau apa? Mau swakelola? Ya, jangan saat ini saya masih ketemu ya teman-teman di daerah itu swakelola itu sesuatu yang jarang diadakan gitu. Karena semuanya terfokus kepada bagaimana di kegiatan pekerjaan itu dilaksanakan oleh penyedia gitu. Dan lucunya lagi penyedianya adalah penyedia perantara gitu.
Ya, ini yang saya perlu 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 sampaikan gitu, bahwa pengadaan langsung dilaksanakan oleh perusahaan yang bukan pemilik barang, dia hanya sebagai perantara dan umur usahanya sudah lebih dari 3 tahun. Kalau menurut saya itu salah gitu, karena semangat dari pengadaan langsung adalah bagaimana untuk memberi ruang, memberi kesempatan hidup perusahaan yang baru berdiri, menjadi orang perseorangan seperti itu ya, bukan bukan kepada yang sudah umur bertahun-tahun gitu, umur 5 tahun pengadaan langsung gitu kan, seperti itu. Swakelola, nah ini adalah pemberdayaan masyarakat karena berbagai macam tipe itu adalah untuk mengakomodir ya, untuk mengakomodir berbagai macam organisasi untuk bisa berpartisipasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Gitu. Jadi jangan sampai nanti wah swakelola itu sesuatu yang asing buat Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi nanti silakan. Kalau banyak swakelola gimana Pak? Ya nggak apa-apa kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan organisasi gitu. Nah, spesifikasi akan muncul ya ketika kita bisa mengidentifikasi kebutuhan kita, bukan identifikasi keinginan ya, jadi identifikasi kebutuhan. Nah, proses perencanaan pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhan barang dan jasa. Perencanaan pengadaan menjadi masukan di dalam penyusunan RKKL dan juga RKAPD ya. Dan para pihak yang terlibat dalam perencanaan pengadaan dari PA, KPA, dan PPK. Nah, di dalam identifikasi ini, Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang menjadi perhatian, gitu, agar kualitas identifikasi kebutuhan kita itu maksimal. Gitu. Yang pertama, Bapak Ibu pertimbangkan prinsip efisien dan efektif di dalam pengadaan barang dan jasa, gitu, ya, dalam identifikasi. Yang kedua adalah aspek pengadaan berkelanjutan, penilaian prioritas kebutuhan, barang jasa dalam katalog elektronik, konsolidasi, juga barang yang telah tersedia atau dimiliki atau dikuasai. Ya. Nah, di sini prinsipnya adalah efisien efektif. Gitu. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu. Ya. Seringkali mungkin teman-teman para senior ini juga sering mendapatkan konsul. Yang dikonsul adalah pasal-pasal dalam Perpres atau dalam Perlep. Bukan pasal klausul tentang prinsip. Ya. Jadi kadang teman-teman kita praktisi di luar sana seringkali dia berkutat dengan pasal-pasal teknisnya. Gitu. Tapi prinsip pengadaan sering dilupakan. Padahal prinsip pengadaan itu, prinsip pengadaan etika, ya, itu dari zaman Perpres 80 sampai 54, 12, 18 sampai 21, itu tetap. Gitu. Kenapa? Karena itu adalah fondasi. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita ribut di pasal-pasal teknis, tapi kita tidak kembali kepada prinsip dasar pengadaan apa sih? Seperti itu. Ya. Yang kedua adalah pengadaan berkelanjutan. Ya. Pengadaan berkelanjutan. Ya, sekarang kita didorong di Perpres 12 2001 pengadaan berkelanjutan tentang lingkungan hidup. Juga pengadaan yang sekarang memberdayakan usaha kecil, usaha mikro kecil. Ya. Kalau speknya nanti, Pak, untuk pengadaan langsung, barang, kita butuh meubilir. Ya. Di samping Bapak Ibu, tetangga Bapak Ibu, ternyata ada tukang meubilir atau toko meubilir. Ya silakan prioritaskan mereka sebagai usaha mikro kecil atau ada koperasi di situ. Ya. Jadi dasar mindset itu di Perpres 12 2001 juga sudah berubah, gitu ya. Jadi UMKM yang seperti apa? UMKM yang memang mereka memiliki barang, baik dia memproduksi maupun dia menjadi supplier atau toko-toko, gitu. Jadi bukan perusahaan yang modalnya cuman dokumen administrasi, dokumen kualifikasi saja, nggak punya workshop, nggak punya toko, nggak punya dia tidak memproduksi barang, gitu.
Nah, itu kan selama ini budaya itu yang sangat kuat sekali, sering dilaksanakan teman-teman di lapangan. Ya, sekarang mari kita rubah. Ya, kalau pengadaan langsung, usahakan yang memang memiliki barang, seperti itu. Ya, apalagi perizinan sekarang udah menjadi sangat mudah sekali, gitu ya. Nah, kembali ke identifikasi adalah barang jasa yang prioritas kebutuhan dari prioritas waktu, ya, yang memang tidak bisa ditunda-tunda di awal tahun sudah harus ada, Pak. Itu nggak bisa lagi, gitu ya. Bagaimana barang-barang dalam katalog elektronik? Walaupun saat ini katalog elektronik adalah bukan kewajiban, tetapi ini sebuah pilihan, ya, sebuah pilihan, gitu. Apalagi sekarang muncul untuk sampai 50 juta, apa namanya, di Pemprov Jawa Timur punya Bejo, gitu ya, Cak Mustafa ya, untuk belanja langsungnya. Ya, Bejo, Pak. Bejo Ya, Jatim, Pak. Bejo ya. Di DKI ada e-order, Jawa Barat ada MBIS Market, ada Bela Pengadaan. Nah, ini di dalam membuat identifikasi kebutuhan nanti berkaitan dengan spesifikasi, ini menjadi lebih banyak pilihan, gitu ya. Itu di Poso Imat ya, untuk teman-teman Kabupaten Poso di Kabupaten Tanah Laut punya apa ya? Saya lupa itu. Yang jelas dia punya belanja online juga, gitu ya. Dan Sosialita, beberapa Pak. kabupaten sosialita ya. Dan beberapa kabupaten saat ini juga sedang merintis itu. Gitu. Ya, karena dunia digital hari ini suka tidak suka itu sudah menghampiri Bapak Ibu. Itu ya. Itu. Jadi identifikasi kebutuhan barang jasa dalam katalog elektronik atau barang jasa itu tadi yang teman-teman sekarang sudah mulai ya, mulai membangun e-marketplace lokal ya. Ya, saya dan teman-teman dari IAPI, dari DPP IAPI saat ini juga sedang mengkompori, memprovokasi beberapa kabupaten bagaimana membangun e-marketplace lokal untuk kabupaten itu. Gitu. Kenapa? Karena jujur Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat hari ini kompetisi di e-marketplace yang nasional itu seringkali UMKM yang tidak kuat dari sisi modal, dari sisi spesifikasi, dari sisi anggaran marketing, dari sisi teknologi, mereka seringkali terkapar. Ya, karena jujur e-marketplace kita, kalau saya menyampaikan bahwa kadang harganya nggak sehat, ya, kadang harganya nggak sehat, terlalu minimalis sekali. Nah, bayangkan kalau UMKM di tempat Bapak Ibu ini, ya, itu baru mulai bangun, baru mulai kita, apa namanya, mereka mulai baru bangun, terus suruh bertarung dengan yang sudah kuat-kuat di marketplace yang kita miliki sekarang. Wah, itu akan sangat berat gitu ya. Makanya saya sedang jadi provokator bagaimana kabupaten kota Anda bisa buat marketplace lokal Anda dulu. Nah, di situ yang menyerap anggaran APBD adalah UMKM koperasi kecil di lingkungan kabupaten itu. Ya jujur seperti Sosialitas, seperti Poso Emat gitu, itu mereka membatasi dan itu keren gitu ya. Karena APBD tidak akan lari kemana-mana. Nah, nanti begitu sudah kuat, ada pilihan. Boleh nggak di-connecting dengan yang level nasional? Ya, connecting dengan Bela Pengadaan, connecting dengan Bukalapak, connecting dengan apa namanya Tokopedia dan segala macam. Ya silakan saja, gitu. Itu isu UMKM kita yang saat ini menjadi prioritas, gitu ya. Dan itu kalau Bapak Ibu nanti membangun itu, itulah real, ya, real tindakan pemerintah untuk membangun UMKM seperti itu. Nah, berikutnya pertimbangan di dalam isu identifikasi kebutuhan adalah tentang besaran dan jumlah, ya, tentang kebutuhan, jumlah kebutuhan. Seberapa besar organisasi Anda dan jumlah pegawai dalam satu organisasi, ini akan mempengaruhi kebutuhan. Beberapa beban tugas dan tanggung jawabnya, barang yang tersedia, dimiliki atau dikuasai, ini juga akan mempengaruhi identifikasi kebutuhan. Penggunaan data, ya, BMN, BMD, ya, riwayat rencana kebutuhan dan masing-masing unit kerja ini juga menjadi pengaruhnya nanti. Ya, ini menjadi satu yang sangat penting. BMD kita ya saat ini di BMN, BMD saya yakin sudah mulai digitalisasi juga ya, dan itu sudah menjadi sangat mudah sekali untuk memetakan ya
Ya jujur saya dulu pernah menjadi kasubag perlengkapan, ternyata itu lebih pusing daripada jadi kasubag kepegawaian, Pak, gitu ya. Saya dulu pernah punya harapan begini, ketika saya jadi kasubag kepegawaian, ngurusin manusia itu satu kepala 1.000 masalah. Begitu saya dimutasi ke kasubag perlengkapan, harapan saya hidup saya lebih enak, lebih tenang, karena ngurusin barang yang tidak punya masalah. Ternyata salah. Ternyata barang itu masalahnya juga luar biasa, ya. Saya harus berantem dengan kepala bidang, kepala bidang, kepala seksi, kepala dinas bahkan. Karena apa? Karena ternyata kadang-kadang mereka beliau-beliau itu terlalu sayang dengan barang yang udah dipegang, ya. Begitu dia mutasi dengan alasan sudah sangat familiar, sudah nyaman, dibawalah pergi gitu ya. Dan akhirnya jadi keributan dan segala macam gitu. Ya, saya baru sadar ternyata wow, ngurusin barang itu ternyata juga penting juga sama seperti ngurusin manusia gitu. Ya, ngurusin dari kasubag kebugaran dengan 1.500 pegawai negeri gitu ya, dengan berbagai macam latar belakang itu rumit, Pak. Begitu ngurusin BMD ternyata lebih rumit gitu ya. Lebih rumit gitu. Nah, masuk procurement seru juga rumitnya gitu ya. Jadi apa namanya? Sesuatu di dalam organisasi seperti itu gitu ya. Jadi di dalam BMD itu juga problemnya juga banyak. Nah, di penetapan barang jasa, Bapak Ibu, ya dari identifikasi kebutuhan, nanti kita masuk klasifikasi di mana ya, barang, konstruksi, jasa konsulat, jasa lainnya, atau di Perpres 12 adalah sampai kepada pekerjaan yang terintegrasi, seperti itu ya. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah hafal semua lah ya. Nah, di Perpres 2012 dan juga Perpres 12 ya, bahwa spesifikasi barang yang pertama yang kita utamakan adalah dengan produksi dalam negeri, ya, produksi dalam negeri. Ini penting sekali, ya. Jadi Bapak Ibu, produksi dalam negeri menjadi prioritas utama ketika Bapak Ibu nanti mau belanja barang. Nah, kadang bahkan kita bertanya, Pak, produk dalam negeri mana sih yang ada yang yang ada di sekitar kita? Itu. Bahkan kita bingung kan? Bahkan kita bingung. Yang mana sih sebenarnya produk dalam negeri itu? Ada yang bingung seperti itu? Ya, gitu. Mana yang produk impor? Gitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu menjadi perhatian gitu. Kalau produk dalam negeri, dalam industri, di dalam barang ya, ya pasti kita bisa Bapak Ibu bisa melihat dari TKDN-nya, tingkat komponen dalam negerinya seperti apa gitu ya. Seperti itu. Berapa persen gitu ya. Ya, kemarin seperti dihebohkan ya, Kementerian Pendidikan mengasumsikan satu sekian triliun untuk pengadaan laptop gitu. Dan laptopnya yang akan dipakai adalah laptop produksi dalam negeri gitu ya. Bapak Ibu kenal merek-merek itu gitu ya. Jadi perkunjingan luar biasa di dunia di media sosial gitu ya. Kemarin sempat seru juga gitu. Nah, kebutuhan-kebutuhan kita apakah di dalam negeri kita sebenarnya sudah Bapak Ibu ya? Sudah banyak sekali produk dalam negeri yang saat ini ada di sekitar kita gitu. Ya. Ketika Bapak Ibu bisa menentukan mana sih yang akan kita pilih yang pertama gitu. Ya, kemarin berkaitan dengan produk dalam negeri ini Kementerian Kesehatan, kalau ada tadi dengar saya dari rumah sakit, kemarin keluar ya peraturan Menteri Kesehatan atau Menteri BUMN bahwa ada 30 sekian item produk yang tidak boleh menggunakan produk-produk impor karena produk itu sudah diproduksi dalam negeri gitu ya. Itu sudah keluar. Ya, nanti tinggal kita lihat saja reaksi internasional, apakah itu nanti terjadi pergolakan gitu ya, terjadi protes dari mereka-mereka gitu ya, karena adanya pembatasan seperti itu gitu ya, seperti itu. Yang kedua, produk yang kita gunakan harus memiliki kualitas yang baik, ya, harus memiliki kualitas yang baik, yaitu dengan telah memiliki sertifikat nasional Indonesia atau SNI. Nah, kadang ya untuk kita bisa menilai kualitas dari satu produk itu sebenarnya agak rumit juga, gitu ya. Tetapi kecenderungan kita lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman atau oleh iklan, gitu ya.
siapa yang jadi korban iklan gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu ketika bicara kualitas dari satu produk, seringkali ada, oh Pak, saya kalau mau beli mobil, saya pilih mobil merek Jepang, bukan produksi Jepang ya, gitu, merek Jepang, karena kualitasnya sudah teruji, gitu ya, karena penggunanya sudah jutaan, karena ya seperti itu. Ketika muncul satu produk baru yang inovatif dengan harga kompetitif, ya orang-orang yang sudah terhipnotis dengan iklan atau dengan pengalaman, mereka susah sekali untuk untuk berpindah ke lain hati, ya, untuk coba produk-produk yang baru, walaupun secara kualitas sertifikat SNI sudah ada, ya. Nah, ini salah satu kecenderungan, ya, kecenderungan yang dilakukan seseorang ketika akan memilih spesifikasi barang. Saya yakin Bapak Ibu merasakan itu, gitu ya. Mau beli mobil, gitu ya, mau merek tidak terkenal tapi canggih, inovatif, atau mau cari yang aman saja, ya, yang aman saja, gitu, yang aman saja. Oh, yang aman saja lah Pak. Ya pasti, ya, produk-produk dengan nama-nama Jepang gitu kan jadi pilihan. Gitu. Nah, berikutnya di dalam spesifikasi barang dalam pengadaan barang jasa pemerintah, Bapak Ibu saat ini juga tidak boleh mengabaikan tentang produk yang ramah lingkungan, ya, ramah lingkungan hidup, gitu ya. Ada kemarinnya di websitenya itu website tentang produk-produk yang ramah lingkungan hidup, Bapak Ibu. Nanti di Google cari boleh, ya, produk ini ramah lingkungan atau tidak dan segala macam itu ternyata ada, ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cari di Google, ya, googling produk apa yang ramah lingkungan, yang pencemarannya, ya, efek penggunaannya itu tidak mempengaruhi lingkungan secara besar-besaran, gitu, ya. Ya sekarang penggunaan plastik sudah dibatasi, gitu ya. Ya mungkin ke depan Bapak Ibu kalau butuh kendaraan dinas gitu sudah mulai merencanakan untuk produk-produk yang listrik, gitu ya. Jadi ramah lingkungan ini ke depan akan menjadi sesuatu yang sangat besar sekali, dan isu ini sudah didorong ulang di Perpres 12 2001, dan ini jadi perhatian Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Saya yakin Cak Rangga, Cak Mustafa itu 2 tahun lagi mobilnya pun sudah mobil listrik, gitu ya. Motornya motor listrik, dan listrik di rumahnya pun sudah pakai solar cell. Gitu. Ya, jadi bayangkan Anda memproduksi listrik sendiri untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan kendaraan Anda, gitu. Ya, karena sekarang isunya solar cell, karena Indonesia ini salah satu memiliki sinar matahari yang berlimpah. Ya, ini saat ini diincar oleh beberapa perusahaan bagaimana agar Indonesia masif dengan solar cell-nya, gitu, ya. Karena nggak lama lagi Bapak Ibu mobil listrik, motor listrik itu udah bukan hal yang sulit dijangkau lagi, gitu ya. Dan itu nggak akan lama, gitu ya. Jadi nanti teman-teman mungkin 2-3 tahun lagi ya sudah sangat familiar dengan kendaraan listrik, dan ini sangat ramah lingkungan, ya. Apalagi nanti kalau produksi listriknya itu berdasarkan dari solar cell yang dibangun di atap rumah Bapak Ibu sekalian. Itu ya, ini sangat mendukung lagi. Nah, saat ini semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunan PP-nya sampai kepada Perpres tentang pengadaannya adalah tentang produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, ya, gitu, dan koperasi kecil, gitu, ya, dan koperasi kecil. Nah, ini menjadi prioritas, ya. Prioritasnya di mana? Ya, kalau saya ini bisa diplot ketika di pengadaan langsung, ya. Bapak Ibu sekalian, saya yakin di Pemda, di kabupaten, kota, Bapak Ibu atau provinsi, anggaran pengadaan langsung itu bisa sampai 20-30% dari total anggaran belanja yang ada, gitu. Ya, itu fakta ya, itu fakta. 20-30% adalah habis untuk pengadaan langsung. Cuman
kadang penyedia yang tidak tepat. Karena penyedianya kita menggunakan broker yang CP-CP itu, yang tidak punya barang, yang dijual, tidak punya workshop, tidak punya toko, dan segala macam itu. Gitu. Akhirnya tidak tepat. Gitu. Ya, makanya kalau mau tepat, yang tadi saya cerita, bagaimana lahirnya Poso Emat, lahirnya Sosialita, dan segala macam itu sangat tepat sekali bagaimana untuk membangun usaha dan industri usaha kecil, koperasi kecil gitu. Nah, di dalam spesifik dari barang juga kita diperkenankan untuk menyebut merek ya. Jadi ini sesuatu yang sangat mudah sebenarnya kalau kita bicara barang ya. Jadi boleh Pak sebut merek komponen barang dan jasa. Ya. Komponen barang dan jasa. Contoh komponen apa? Komponen barang salah satunya adalah bahan bangunan. Gitu ya. Bahan bangunan itu adalah komponen. Yang Bapak Ibu bisa sebutkan merek atau tipenya. Gitu. Apalagi barang-barang tersebut memang sudah terjadi persaingan sempurna di pasar. Ya. Tidak terjadi monopoli di pasar. Jadi silakan saja. Gitu. Jadi kalau zaman saya dulu jadi PPK, saya jujur ketika jadi pekerjaan konstruksi, saya selalu terjebak dengan kata setara. Yang ada, ketika dimasuki kata setara, anggaran yang saya susun untuk HPS tersebut, merek kualitas nomor 1, karena di dalam dokumen spesifikasi saya tanamkan setara, penyedia menawarnya yang nomor 3 atau nomor 4. Karena fungsinya setara. Dan itu cukup membuat saya menangis gitu ya, ketika pekerjaan itu, gedung itu selesai. Kualitasnya sangat jauh dari yang kita impikan. Maka sejak Perpres 16, dengan lahirnya komponen yang bisa menyebut merek, itu salah satu cara untuk mendapatkan kualitas dari bahan baku, dari bahan pekerjaan konstruksi, agar kualitas pekerjaan tersebut maksimal, gitu ya. Komponen untuk pekerjaan konstruksi, mau semen, mau cat, mau besi dan segala macam ya. Sekarang konstruksi kan sudah mayoritas pabrikasi ya, kecuali batu koral sama pasir gitu ya. Kecuali batu koral sama pasir di luar itu sudah pabrikasi. Batu koral sama pasir pun bisa nggak Pak kita buat bahwa mengambil batu dan pasirnya itu harus tempat yang memang memiliki izin galian C dari pemerintah setempat. Boleh, gitu ya, agar tidak nanti tidak sembarangan, gitu ya. Contoh ada pekerjaan irigasi, karena dia melewati di sisi sepanjang irigasi ada dari sisi sungai, akhirnya dia ngambil batu, ngambil pasir dari sungai tersebut, gitu. Dan itu akhirnya ya ada pencemaran lingkungan dan segala macam, gitu ya. Seperti itu. Jadi dibatasi, ambil pasir dan batunya adalah dari galian C, daerah itu ada di sebelah mana gitu, ya, agar sah gitu loh, ya, itu. Berikutnya yang boleh sebut merek adalah yang suku cadang, sudah pasti ya, suku cadang mobil, peralatan dan segala macam, Bapak Ibu, tanpa menyebut merek kekacauan terjadi, gitu ya. Ya kalau Bapak Ibu punya kendaraan gitu, satu punya Innova dan punya Ras mungkin, gitu ya, itu kampas koplingnya sudah pasti berbeda. Ketika Anda tidak sebutkan merek dan tipenya, ya Anda tidak akan mendapatkan barang yang sesuai gitu. Nah, bagian dari satu sistem yang sudah ada ya. Jadi ini ya ketika Bapak Ibu di gedungnya punya AC sentral gitu dalam satu sistem gitu ya. Di tempat Cak Mustafa di gedung di kantornya yang 12 lantai AC sentral dengan merek LG. Ketika salah satu kompresor rusak, ya Bapak Ibu bisa bayangkan gitu. Kalau itu harus diganti dengan merek yang lain, gitu. Nah itu akan sangat tidak efisien dan tidak efektif, ya. Atau barang jasa dalam katalog elektronik, ya. Dalam katalog elektronik, ya, Bapak Ibu bisa lihat di sana di LKPP juga yang ada di toko daring, Bapak Ibu, ya. Toko daring itu ya silakan saja
barangnya, mereknya, harganya, semuanya sudah transparan semua kok, gitu ya. Jadi nanti di dalam isu spesifikasi barang, ketika barang-barang dimungkinkan ada di katalog atau dimungkinkan ada di toko daring di tempat Bapak Ibu, ya silakan bisa menyebutkan merek dan juga menyebutkan tipenya. Nah, di dalam Bapak Ibu sekalian, di dalam prosesnya nanti ya PPK ya, ketika kita bicara di Perlem 12 itu, PPK melakukan review spesifikasi teknis ya dan KAK dari perencanaan. Review nanti jadi di perencanaan kita menyusun spesifikasi teknis, ketika mau dieksekusi dalam proses lelang, ya PPK silakan lakukan review lagi. Apakah barang yang disusun pada saat perencanaan spesifikasinya itu masih kompatibel dengan kondisi pada saat mau kita tenderkan, gitu. Jangan sampai nanti ternyata ketika tidak dilakukan review langsung masuk ke dalam dokumen pengadaan, ya, ketika ditenderkan ternyata tidak ada yang nawar karena barangnya sudah expire atau barangnya sudah discontinue atau sudah tidak diproduksi. Nah, disitulah review dari perencanaan kepada persiapan tadi penting dilakukan oleh PPK, ya. Karena apa? Karena waktunya, Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian harus disadari sekarang bahwa recycle umur satu barang saat ini umurnya sangat pendek, Bapak Ibu. Ya. Umur satu barang, apalagi sekarang berkaitan dengan produk teknologi, itu umurnya sangat pendek sekali. Nah, ini yang harus hati-hati, gitu ya. Kenapa? Karena dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan sudah muncul merek yang sama dengan tipe yang lebih canggih, lebih baru lagi, dan barang kita rencanakan di akhir tahun lalu, ketika mau kita adakan di tahun depan, itu sudah bisa berubah. Nah, ini nanti harus jadi perhatian Bapak Ibu sekalian ya, lakukan review oleh PPK gitu. Nah, Pak, kita ketika mau menyusun spek, apa saja yang informasi yang kita butuhkan? Yang pertama adalah daftar persyaratan. Ya, daftar persyaratan kita apa? Ya. Fungsi. Ya, daftar persyaratan adalah fungsi dan kriteria yang dibutuhkan. Wow, Pak, kita butuh barang ini yang bisa kerja 24 jam. 7 hari dalam seminggu, 360 hari dalam setahun. Yang kedua adalah jumlah barang yang kita perlukan. Kak, kita butuhnya besar, Pak. Gitu ya. Ya, kemarin yang paling seru ya, 450.000 tablet ya laptop yang akan dibutuhkan oleh Kementerian Pendidikan dengan anggaran 1, triliun. Batasan ukuran dan desain yang esensial gitu ya. Ya kemarin adalah Chromebook gitu ya, batasan ukurannya gitu. Dan desainnya yang kompatibel untuk siswa SD, SMP, SMA atau apa seperti itu ya, seperti itu. Terus standar internal dan standar eksternalnya ya. Standar internal ya bisa nasional, regional atau internasional yang relevan. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti memberikan syarat standar internasional ya, Anda harus punya backup gitu ya. Rincian dari model yang ada saat ini yang sesuai dengan batasan waktu dan juga kapan diperlukan ya. Jadi ini Bapak Ibu seringkali saya ketemu di telepon gitu ya, ya seperti tadi pagi di telepon, Pak, saya mau mengadakan oksigen konsentrat gitu. Karena di daerah saya ledakan COVID sekarang sedang tinggi dan rumah sakit saya sekarang menjadi rujukan gitu. Cuman dilalahnya di katalognya nggak ada, Pak. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini, yang mendadak seperti ini, sebenarnya dari si waktu, dan itu minggu depan harus ada, Pak. Nah, ini kadangkala kita suka lengah gitu ya. Saya bilang, kenapa ketika kemarin Pulau Jawa dan Bali sudah masuk darurat, kenapa tidak ada bersiap? Gitu ya. Ketika varian Delta menyerbu, kenapa Anda tidak bersiap? Karena ini jujur di luar Pulau Jawa. Gitu. Ya, saya pikir ya kami berpikir tidak sampai Pak varian Delta gitu ya. Gitu. Dari India aja sampai gitu ya ke kita gitu. Dari kita ke kita nggak sampai gitu. Ya, sekarang Bapak Ibu lihat ya kondisi
Di luar Pulau Jawa sekarang sedang naik. Seperti itu. Nah, ini dari sisi waktu sangat tidak cantik gitu. Karakteristik dan isu khusus terkait barang dan juga kondisi kesehatan dan keselamatan untuk barang itu sendiri. Nah, ini adalah daftar persyaratan. Nah, unsur utamanya ya, ruang lingkup dari misalnya uraian singkat mengenai kebutuhan termasuk pemohon ya, lokasi tujuan, fungsi produk atau jasa yang diperlukan. Dan karakteristiknya adalah keadaan yang diinginkan barang, bahan baku, jasa yang akan dipasang, dibuat, diproduksi atau disimpan atau dilaksanakan. Dan kinerja atau performance-nya adalah conditioning yang menunjukkan bahwa output harus bekerja sesuai dengan ukuran yang diharapkan. Gitu. Nah, ini informasi yang nanti Bapak Ibu dapat harus gali ya untuk bisa membuat identifikasi. Ya. Nah, pertimbangan dalam membuat spesifikasi ya, apakah batasan dan toleransi yang dibuat dalam spesifikasi adalah wajar dan mudah diperiksa. Ya. Batasan toleransi, panjangnya kurang lebih, beratnya kurang lebih, tingginya kurang lebih. Apakah memungkinkan itu? Itu, ya. Kalau memang tidak memungkinkan, menurut Bapak Ibu berdasarkan informasi yang valid, ya tidak perlu. Tapi kalau memang memungkinkan, ya silakan saja, gitu ya. Yang kedua, apakah spesifikasi sesuai bila perlu dengan standar nasional daerah atau internasional. Nah, ketika kita mengacu standarisasi, ya, jadi Bapak Ibu ada beberapa barang yang memang kita sudah punya standar nasionalnya, ya. Contoh untuk kebutuhan-kebutuhan publik. Untuk kebutuhan rumah sakit, baik dari sisi gedung, ruangan, tembok, dan segala macam, itu ada aturan Menteri Kesehatan tentang standarisasi membangun rumah sakit. Antara ruang IGD, ruang OK, ruang perawatan, ICU, ya, PICU, NICU, itu berbeda-beda spesifikasinya. Gitu ya. Alatnya pun berbeda-beda, dan Kementerian Kesehatan sudah membuat regulasinya. Ya, jadi kita tinggal lihat standar nasional. Kalau di dunia konstruksi, ya PUPR juga sudah memiliki standar nasionalnya, ya tentang spesifikasi untuk jalan nasional, ya jalan provinsi, jalan kabupaten, gitu ya, itu. Gedung negara kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu juga sudah berbeda-beda. Tipe bendungan, jembatan dan segala macam juga sudah berbeda-beda. Standarisasi nasional sudah ada, gitu ya, seperti itu. Nah, spek ditulis dalam bahasa yang sederhana dan juga yang resmi, ya. Itu. Jadi spesifikasi, Pak, apakah spek itu boleh detail? Boleh, Bang. Gitu. Nah, sesuatu ya, kalau kita bicara spesifikasi ini seringkali ada pertanyaan, ya. Pak, kalau speknya detail itu dicurigai mengarah kepada produk tertentu. Gitu. Ya, seringkali PPK takut, Pak. Ya, PPK takut ketika diminta menuliskan spek secara rinci. Saya takut, Pak, karena nanti saya dituduh mengarah ke produk tertentu. Loh ya memang benar, ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau itu untuk konsumsi tender, untuk persyaratan tender, selama Anda tidak menyebut merek, tidak menyebut tipe, ya, walaupun spek itu serinci mungkin, Bapak Ibu tidak pernah akan terbukti ketika Anda mengarah ke satu merek, satu produk tertentu. Gitu, ya. Jadi kalau untuk yang di luar dari tadi ya, yang komponen, ya, komponen dari sistem yang sudah ada, katalog, yang bisa sebut merek, sebut tipe, itu silakan saja ketika Anda menyusun spesifikasi secara detail, secara rinci. Karena apa? Karena spek itu nanti berkaitan dengan harga yang kita pasang, dengan kualitas yang akan kita dapat, juga umur ekonomi, atau total cost ownership-nya dengan TCO-nya. Gitu. Jadi spek di awal ini kalau canggih, Anda akan canggih sekali, gitu ya. Jadi kalau kita membeli barang jangan hanya harganya murah, gitu, tapi umur ekonomi pendek, dan selama untuk menempuh umur ekonomi ternyata memerlukan biaya servis dan biaya perawatan yang sangat mahal. Jadi TCO-nya jujur menjadi lebih mahal, ya. Nah nanti apa itu TCO? Ya, total cost ownership. Kalau Bapak Ibu nanti mau belajar sendiri, gampang Pak, ya. Saya nggak promosi ya, tetapi di website saya di suratmo.com itu ada salah satu materi tentang bagaimana menghitung TCO, ya, total cost ownership. Ya, Bapak Ibu bisa belajar sendiri. Tapi kalau nanti butuh penjelasan, MS Consulting silahkan membuat jadwalnya, gitu ya. Itu. Jadi nanti saya punya website itu untuk berbagi,
Jadi namanya suratmo.com gitu. Jadi nggak susah ya, silakan. Gitu. Nah, sumber informasi berikutnya. Untuk yang barang-barang yang tidak dipakai publik, tetapi dipakai personal, ya, itu yang paling berhak menentukan salah satunya adalah end user, Bapak Ibu, atau pengguna akhir. Ya, kalau Bapak Ibu besok mau mengadakan laptop untuk staf Anda, ya, jangan Anda sebagai PPK yang menentukan spesifikasinya, ya. Anda menetapkan tugasnya, tapi menentukan ya, siapa yang menentukan? End user, Pak. Gitu. Ya, end user. Atau besok teman-teman di rumah sakit, ya, ketika mau mengadakan peralatan alat kedokteran, gitu. Ya silakan ditanyakan kepada end usernya, dokter spesialis yang akan mau menggunakan. Jangan sampai PPK-nya atau manajemen rumah sakit membuat keputusan jebret. Ternyata dokter spesialisnya tidak terbiasa dengan alat tersebut. Dan entah karena alasan apa gitu ya, akhirnya tidak tergunakan. Gitu. Nah, saya dulu punya pengalaman menarik ketika jadi PPK untuk alat kesehatan. Karena zaman sebelum lahir katalog itu semuanya harus lelang, gitu. Ya, ketika hasil lelang tidak sesuai yang pemenang dan berkontrak tidak sesuai yang dibutuhkan oleh dokter, wah ini terjadi perdebatan luar biasa, Bapak Ibu. Ya syukur alhamdulillah 2012 katalog lahir, gitu ya. Itu memecahkan masalah karena siapapun bisa langsung memilih merek dan tipenya. Gitu. Yang kedua, sumber informasinya adalah dari industri barang jasa seperti brosur, katalog, ya, menggunakan spesifikasi dari berbagai pabrikan yang menempelkan katalog juga produk-produk mereka di internet, ya. Jadi Bapak Ibu, para pelaku pengadaan, salah satu anggaran yang perlu Anda siapkan dalam DPA Anda adalah untuk menghadiri pameran, gitu ya. Menghadiri pameran. Akan sangat rugi kalau pelaku pengadaan tidak pernah datang ke pameran. Karena di pameran, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan informasi-informasi produk terbaru, ya, dari industri, gitu, ya. Walaupun sekarang di era pandemi ini pamerannya sekarang hybrid ya, jadi ada yang langsung dibatasin, ada yang online-nya juga, gitu ya, seperti itu. Dan biasanya setiap tahun IAPI, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia itu punya IPFE, cuman karena pandemi jadi berakhir di 2019, 2020 tidak ada, 2021 ini rencananya ada di Bali. Nanti pamerannya bersamaan dengan pameran dari Kementerian Koperasi, didukung sama Kemenkraf dan berpartner dengan LKPP. Ya, semoga itu jadi nanti ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau didatengin sales, kalau didatengin teman-teman kita yang menawarkan produk, silakan Anda pegang brosurnya, katalognya gitu ya. Atau Anda sering searching di internet tentang industri, tentang produk-produk yang Anda butuhkan. Itu sebagai informasi real, ya, gitu. Atau juga standar informasi pengujian dari tenaga ahli atau komunitas profesional dan peneliti, gitu ya, dan instansi pemerintah atau komunitas ahli pengadaan, gitu. Ya, jadi ini nanti menjadi sumber, semakin banyak sumber yang Bapak Ibu dapatkan di dalam rangka menyusun spesifikasi teknis, Bapak Ibu akan semakin dekat dengan pasar, ya, dan semakin dekat dengan penyedia. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Jadi nanti akan memudahkan pekerjaan Anda ke depan. Nah, berikutnya ketika kita bicara spesifikasi, ada 4 ya. Jadi ada spesifikasi mutu, volume, waktu, dan juga tingkat layanan. Ya. Jadi untuk mengukur ini, Bapak Ibu bisa berpatokan pada spesifikasi mutu, spesifikasi jumlah, waktu, dan juga tingkat layanan. Mutu, ya, mutu sangat dipengaruhi dengan merek, gitu ya. Untuk merek menancap di dalam memori Bapak Ibu, maka dia lahirkan iklan, gitu. Siapa yang jadi korban iklan? Iya, gitu ya. Jadi merek, ya walaupun bisa juga Pak, apakah kalau merek terkenal itu kan cenderung mahal, betul. Ya, merek yang sudah terkenal itu cenderung mahal, gitu. Merek yang belum terkenal
kualitasnya bagus, cuman karena belum terkenal, maka biasa harganya cenderung lebih murah gitu ya. Jadi merek ini ada dua pilihan. Ketika kita mau berpegang pada merek-merek terkenal, ya pasti ya harganya tinggi. Tapi ketika merek ini yang belum terkenal, ya dia bisa memberikan biasanya harga yang baik, yang lebih murah gitu ya. Dari mutu berikutnya adalah tentang standarisasi. Ya, ini standarisasi. Ketika saya tadi bicara Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR buat standarisasi, terus Kementerian Pertanian tentang standarisasi produk-produk pertanian, itu mereka juga ada. Ya, dan spesifikasi berdasarkan sampel. Nah, sampel. Nah, tetangga sudah pakai atau teman kita yang lain sudah pakai. Hasilnya gimana? Bagus, bagus. Gitu. Ya, gitu. Spesifik teknik ya. Jadi Bapak Ibu secara teknis memang menguasai ya, memang menguasai ya. Ya contoh lah ketika kita Bapak Ibu bicara tentang laptop gitu. Nah, ternyata ada orang yang ahli IT ya, Anda bisa tanyakan kalau laptop i7 memori RAM-nya dengan memori 1 tera kira-kira seperti apa? Kalau untuk pekerjaan saya sering menggambar dan segala macam gitu ya. Gitu. Berikutnya spek berdasarkan komposisi. Nah, ini untuk teman-teman yang di farmasi gitu ya. Komposisi obatnya seperti apa? Ya. Komposisinya seperti apa dan segala macam. Itu nanti Bapak Ibu bisa melihat gitu ya di dalam itu tadi kita kembali ke informasi yang sebelumnya. Untuk bisa mengetahui spek mutu, kalau kita punya informasi dari yang slide sebelumnya tadi, Anda kan lebih mudah gitu. Dan spesifikasi fungsi dan juga kinerja ya. Fungsi dari barang tersebut dan kinerja dari barang itu seperti apa itu. Umur yang kita butuhkan berapa lama sih ya, biaya yang kita perlukan untuk operasional dan untuk perawatan seperti apa sih itu. Nah, ini berkaitan dengan mutu itu. Nah, spesifikasi jumlah ya, ada kebutuhan yang tidak terikat, ada kebutuhan yang terikat. Ya, kebutuhan yang tidak terikat adalah kebutuhan-kebutuhan yang temporary ya, yang Bapak Ibu kita butuh hanya sekali-sekali saja. Kebutuhan yang terikat adalah kebutuhan yang memang itu harus ada di dalam organisasi Bapak Ibu. Ya, dulu era tahun 2010 internet di kantor itu masih barang mewah. Tidak semua kantor punya tersedia ya 2010 ke belakang. Hari ini kebutuhan internet itu sudah terikat ya untuk organisasi maupun untuk pribadi ya. Bapak Ibu saat ini jujur kebutuhan kita, kebutuhan Bapak Ibu sekalian saat ini kan sudah berbeda dari teori dulu ya, ketika Bapak Ibu mungkin SMA gitu ya, teori ekonomi, teori kebutuhan primer sekunder gitu. Kalau dulu kebutuhan primer kita adalah makan, papan, pakaian, gitu kan. Tapi hari ini Bapak Ibu, beli baju bisa ditunda, gitu, ya. Makan pun boleh tertinggal, nggak sarapan. Yang penting paket data nggak ketinggalan. Berarti itu saat ini kebutuhan paket data Anda itu sudah kebutuhan yang terikat. Suka tidak suka wajib ada gitu ya. Gitu. Nah, dari jumlah ini juga ada order yang ekonomis ya. Kita semakin banyak memesan, semakin banyak order ya, kita bisa mengurangi biaya pesanan. Ya, biaya penyimpanan juga biaya barang ya. Jadi jumlah order itu juga kita jadikan spesifiknya dalam jumlah gitu ya. Jangan beli kertas sering gitu ya, naik motor atau biaya ojek, biaya ini dan segala macam gitu ya. Nah, itu nanti di dalam usul speknya akan tidak ekonomis gitu ya. Itu. Dan spesifikasi waktu dari jenis spesifikasi. Ya, kapan barang jasa tersebut datang dan di mana harus ada, harus tersedia dan memakai apa cara pengirimannya dan packingnya. Apakah barang ini memerlukan asuransi? Ini juga penting, asuransi pengiriman Bapak Ibu. Ya, ya saya berkaitan dengan spesifik waktu ini, salah satunya dulu, pernah punya kisah, salah satu provinsi di Sumatera,
mengadakan pengadaan sapi, Bapak Ibu. Sapi didatangkan dari Bima, NTB, ya, dibawa ke Sumatera, gitu. Ternyata ada satu kejadian yang menarik. Dari total sapi itu dikirim dalam 3 kali pengiriman. Dan yang terjadi di pengiriman ketiga, ya, ternyata kapalnya tenggelam. Dan itu tanpa asuransi. Gitu. Apa yang terjadi? Wah, jadi masalah nggak karu-karuan. Gitu. Karena metode kalau Bapak Ibu nanti memiliki barang-barang yang berisiko di dalam pengirimannya, Bapak Ibu dalam spesifikasi ini juga butuhkan. Apakah ini perlu nggak sih? Gitu. Ya. Jadi kita tahu mau dipakai kirim pakai apa, packingnya bagaimana, ya transportasinya apa, darat, laut, udara, gitu. Atau laut, udara, laut sama darat, atau udara, darat, atau tiga-tiganya. Gitu. Ya. Nah, tingkat layanan. Nah, tingkat layanan ini menjadi salah satu yang penting, ya. Tingkat layanan, ya, itu purna jualnya, ya. Ketersediaan spare part-nya seperti apa, purna jualnya seperti apa. Apakah ada pelatihan dan juga bantuan teknis ketika nanti untuk end user kita, gitu. Ini jadi pertimbangan kalau Bapak Ibu mau beli barang. Juga pada saat pemeliharaan selama umur ekonomi barang tersebut, ya, apakah teknisinya akan mudah kita akses ketika terjadi trouble di kemudian hari? Apakah spare part-nya itu tersedia dengan cepat atau harus nunggu impor dulu? Ya, ini menjadi pertimbangan ketika Bapak Ibu nanti menyusun spesifikasi, ya, seperti itu. Nah, ini ya merek ya yang kita jelaskan tadi. Nah, berikutnya adalah spesifik untuk setiap jenis pengadaan, ya. Jadi ada barang jadi, ya, ada barang produksi. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ya. Jadi barang adalah spesifik dalam barang jadi. Barang pengadaan barang dapat mudah semua jenis spesifikasi kualitas tergantung kebutuhan barang yang diadakan dan dapat digunakan satu jenis spesifikasi kuantitas atau gabungan daripadanya, ya. Itu. Ini adalah barang. Nah, kalau yang barang produksi itu ada kelompok barang, ada pekerjaan konstruksi, ada konsultasi, dan juga ada jasa lain. Ya, jadi barang itu yang barang jadi, Bapak Ibu datang beli. Ada. Nah, sekarang yang masih abu-abu, seringkali teman-teman salah mengklasifikasikan. Contoh, Bapak Ibu mengadakan software. Nah, Pak, software itu apakah konsultansi ataukah barang? Ya. Lihat kondisi software itu. Apakah software itu sudah tersedia di pasar, Anda tinggal beli dan kompatibel dengan sistem yang Anda miliki, maka itu barang. Ya paling tinggal merubah lah kuncinya di connecting seperti itu. Itu barang. Tetapi ketika Anda ingin membangun software, ya, customize sesuai kebutuhan organisasi Anda, maka itu masuk dalam kerjaan konsultansi. Itu, ya. Jadi itu salah satu contohnya. Jadi kadang-kadang teman-teman suka masih banyak yang bertanya seperti itu, gitu, ya. Nah, di dalam barang produksi itu ada material, ada peralatan, ada tenaga kerja, ya. Jadi kalau di dalam barang jadi yaitu barang atau materialnya, tapi kalau di barang produksi itu ada 3 komponen. Ada material itu sendiri, ada peralatan, ya, untuk diproses, dan ada tenaga kerja untuk memproses. Jadi ada input, ada proses produksi, ada output, gitu. Ya, ini untuk barang produksi. Ya, jadi nanti Bapak juga harus ini barang yang saya butuhkan itu apakah sudah barang jadi, ya, atau barang material saja, atau memang membutuhkan proses produksi, gitu. Karena ini nanti waktunya pun akan berbeda, ya. Kita berkaitan dengan waktu, dengan cara pengiriman dan segala macam nanti akan berbeda-beda, gitu ya. Nah, untuk pekerjaan konstruksi, ya, pekerjaan konstruksi ini ada input, ada proses, ada output. Nah, di dalam input ini ada tenaga ahli, tenaga pendukung, ya, ada kualifikasi tenaga ahli dan juga konsultansi yang ditentukan oleh tingkat pendidikan formal, sertifikasi keahlian, pengalaman profesional. Ada juga bahan, material, peralatan, ya,
yang bisa disusun menggunakan pendekatan spesifikasi kualitas, misal spesifikasi teknis, merek, nama dagang. Ya. Contoh, pada saat jasa servis, ya, jarang digunakan spesifik sampel dan komposisi, gitu ya. Itu ya, servis adalah pengalaman yang bisa digunakan. Proses, ya, di proses ada spesifikasi. Proses merupakan tahapan pelaksanaan yang harus dilakukan oleh konsultan untuk mencapai output yang ditetapkan, termasuk kewajiban konsultan untuk membuat laporan-laporan, ketentuan tentang waktu pelaksanaan, lokasi pekerjaan, dan layanan yang harus disediakan oleh penyedia yang merupakan bagian dari spesifikasi teknis proses. Dan output, ya, output adalah spesifikasi output adalah hasil pekerjaan jasa konsultansi. Hasil ini dapat berupa buku laporan, pendahuluan, buku laporan akhir, laporan supaya, dan hasil gambar, desain, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Nah, berikutnya di jasa konsultansi, ya, tenaga ahli, jasa konsultansi, bahan material, peralatan, ya, spek output, dan sampai kepada outputnya, ya, sama ya. Nah, jasa lainnya, di jasa lainnya adalah ada input, ya, inputnya ada spek input berupa bahan material peralatan, bisa disusun dengan menggunakan pendekatan spek teknis barang, misalkan spek nama, merek, nama dagang, contoh, dan komposisi. Spesifik input berupa tenaga kerja, dibutuhkan secara khusus apabila diperlukan kualifikasi. Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, penyelesaian pekerjaan sangat tergantung pada keahlian dan pengalaman tenaga kerja. Dan proses di dalam jasa konsultansi adalah spesifikasi proses, adalah uraian proses yang harus diikuti oleh penyedia untuk menghasilkan setiap satuan pekerjaan, ketentuan tentang waktu pelaksanaan, lokasi pekerjaan, dan layanan yang harus disediakan oleh penyedia yang merupakan bagian dari spesifik teknis dan proses. Output, spesifik output pada prinsipnya disusun dengan pendekatan performance yang perumusannya harus dinyatakan dengan jelas dan tepat. Kriteria output jelas dan dapat dilakukan pengukuran. Nah, ini apa namanya untuk jasa lainnya. Itu Mas Rangga. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, kalau di slide tadi sudah saya sampaikan ada nomor WhatsApp saya dan ada website saya, silakan saja. Nanti ngobrol boleh mau lewat MS Consulting juga no problem. Terima kasih, silakan Mas Rangga, kita diskusikan, monggo. Baik, terima kasih Pak Suratmo. Jadi sudah pensiun ya Pak? Sudah tahun kedua ya Pak? Iya Mas. Iya. Oke, siap. Cak Mustafa kabarnya mau pensiun juga ini? Oh jangan, nanti kesasar, jangan ngikutin saya. Pak Ratmo yang apa ya? Kalau saya sih poin paling menarik dari Pak Ratmo tadi dengan 18 tahun pengalaman di PBJ-nya tadi adalah bagaimana saat ini kita terjebak di pasal-pasal, Pak, dibanding prinsip dan etika pengadaan gitu. Ya. Jadi ya hal-halnya itu kadang nggak pakai logika ya, Pak. Nggak logis-logis. Ketemu McLaren, padahal sebelah kantor bisa menyediakan, tapi muter ke sana sini dulu. Ya, itu yang fakta terjadi sekarang, Pak. Karena suka tidak suka memang ketika diperiksa gitu atau diminta keterangan, berangkatnya dari pasal tuh, Pak. Betul, hal itu mungkin yang apa ya Pak, dilema lah ya. Tapi menarik Pak. Oke, dan juga soal ya memang di pemerintahan ini identifikasi kebutuhan bagian dari spend analysis ini ya jadi sekedar apa ya Pak, formalitas dan tidak dilakukan detail Pak. Ya itu kelemahannya Mas. Ya kita yang harus, Anda generasi muda ini yang harus mendobrak itu. Siap, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Itu beberapa yang saya kutip tadi dari presentasi Pak Suratmo ya. Sekedar memantik diskusi nih buat teman-teman. Silahkan di chat ada pertanyaan nih Pak. Di chat dulu Pak dari Pak Abdi ya, dari Konawe Selatan. Pertanyaan seperti ini Pak, usaha-usaha kecil atau mikro menjadi sasaran utama pengadaan pemerintah, terutama pengadaan langsung tadi ya Pak. Namun dengan adanya ketentuan TKDN, dengan daftar inventarisasi pada Kemenperin sebagai acuan, apakah hal ini tidak menjadi hal yang nanti malah mempersulit usaha kecil untuk bersaing?
Oke. Yang khususnya untuk pengadaan di atas 1 miliar. Apalagi apabila mendapatkan sertifikat TKDN dari Kemenperin, membutuhkan biaya dan lain sebagainya. Silakan Pak Suratmo. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi gini, usaha kecil yang saat ini memang diberi kesempatan sampai dengan 15 miliar ya, kesempatannya gitu ya. Tetapi diutamakan sampai dengan 2,5 miliar kan gitu. Nah, kalau saat ini isunya itu kalau di daerah sebenarnya nggak sejauh itu, Mas. Isunya di daerah itu 30% atau 40% APBD silakan diserap, dan ini kebanyakan menggunakan cara pengadaan langsung. Kalau saya sih sekarang sederhana, nggak usah ngomong miliar-miliar deh. Kita ngomong yang 200 juta itu diberesin, beres gitu. Nah, kalau untuk yang miliar-miliar ini, sekarang kita bicara gini, TKDN 1 miliar, sekarang mau pakai apa? Mau bangun apa? Gedung. Gedung ini kan sekarang yang di lapangan itu kan cuma pelaksana konstruksi loh. Sementara bahan bangunan ini kan oleh industri, gitu ya. Industri ini sudah punya TKDN semua. Itu. Contoh, ini kalau kita bicara konstruksi. Konstruksi bahan baku. Itu TKDN-nya sudah tidak perlu diperdebatkan, karena di Kemenperin sudah ada semua. Sekarang barang, Pak. Saya barang produksi mebel. Mau ikut tender 1 miliar. Kalau barang Anda kayu, pengrajin locally, itu sudah otomatis 100% TKDN, Mas. Itu. Nah, kalau sudah 100% TKDN, apakah itu perlu diributkan? Enggak. Gitu, ya. Nanti kemarin kan Mbak Lala kan sudah ngasih kan tentang TKDN ya, kepala Pusdiklat TKDN kan kemarin minggu yang lalu ya, 2-3 minggu yang lalu Mbak Lala ya. Iya, bulan lalu Pak, bulan kemarin Pak. Bulan lalu kan, Mbak Lala kan bicara tentang TKDN, saya ikut, cuman kalian nggak lihat aja kan. Iya. Ya, Mbak Lala kan apa namanya, dia sudah menjelaskan detail. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekarang di daerah ya, kalau yang saya dorong sekarang 30-40% APBD Anda itu saya yakin kok sekarang diselesaikan dengan PL, Pak. Gitu. Jadi ini dulu gitu. Itu aja yang kita benahin. Kalau itu benahin, selesai, Mas. Gitu. Sementara kalau udah 1 miliar, kalau bicara konstruksi ya, kalau di daerah konstruksi, terus pembangunan gedung sekolah, puskesmas dan segala macam. Besi baja yang itu sudah TKDN sudah ada semua dan segala macam sudah ada semua. Jadi bukan sebuah masalah sih, Mas. Kalau saya. Oke, silakan. Terima kasih. Atau Cak Mustafa silakan meramaikan pertarungan. Jangan Pak Suratmo, nanti aja. Kalau udah ditutup baru kita kasih kesempatan, Pak. Oh gitu. Ya. Monggo. Ya, jadi gitu Pak Abdi dari Konawe tadi ya, artinya oke lah, istilahnya gini Pak Suratmo ya, kita berpikirnya luas tapi bertindak yang lokal-lokal aja dulu ya Pak ya, beresin dulu pengadaan langsungnya gitu ya, kalau itu beres baru kita ke yang lain dulu. Dan tadi yang Pak Ratmo sudah jelaskan kalau memang kita pesan kursi, meja dan segala macam dipesan dari sekitar kita, ya nggak perlu lagi minta sertifikat TKDN, sudah otomatis. Baik, nah ini Pak Ratmo berhubungan dengan pasal dan prinsip dan etika tadi itu Pak. Apa tuh? Ya ini pertanyaan dari Pak Abdi tadi Konawe Pak. Artinya kan kalau bicara sertifikat TKDN kan ada wujudnya nih Pak. Ada pasalnya, ada ketentuannya, ada sertifikatnya gitu. Tapi kalau bicara prinsip kan sudah tahu kita yang buat sebelah rumah ya tidak perlu lagi gitu kan Pak sebenarnya. Iya. Oke. Pak kita ke yang Raisen dulu Pak. Ada Pak Matius Toding. Silakan Pak Matius Toding. Ya, dari mana Pak? Saya dari dari Papua Pak. Papua, mantap. Di mana Papuanya, Pak? Kebetulan yang saya mau tanya ini terkait dengan merek ini, yang sudah tercantum di DPA. Oke. Tercantum di DPA. Membeli printer merek A sekian banyak, ya kan? Nah, apakah BPK harus mereview ulang kembali? Karena kan tidak boleh Pak. Misalnya ini. Terus ternyata juga setelah dicek di lapangan, barang tersebut sudah tidak diproduksi lagi. Sudah discontinue ya? Iya, Pak. Ya. Jadi, nah
kita takutnya nanti kalau diperiksa, rokok tidak sesuai dengan DPA gitu loh. Oke. Oke, terima kasih Pak, itu saja. Oke, baik. Oke. Pak Matius dari mana? Papua sebelah mana, Pak? Di Jayapura, Pak. Oh, di Jayapura di kota ya, Pak? Ya, saya mainan saya di sana, Pak, di Tolikara sama di sana, di Lanijaya sama di sana, Pak. Jauh juga Pak Ratmo mainnya, Pak. Pak Ratmo, ini saya menyambung pertanyaan Pak Matius Toding, Pak. Di chat juga kebetulan ada yang sama nih, Pak. Jadi bicara masalah sekarang kan pakai SIPD nih, Pak ya. Berapa sudah menginput detail sampai ke spek teknis gitu. Nah, tiba-tiba itu tadi Pak, di katalog nggak ada atau discontinue mau berubah. Kira-kira secara ini dimungkinkan nggak Pak? Mirip kan bertanya Pak. Silakan Pak Ratmo. Iya. Jadi SIPD ini unik Mas. Saya baru terima keluhan kemarin. SIPD sudah mencantumkan harga satuannya sehingga sisa silpa itu tidak bisa dimainkan lagi baik di pergeseran maupun di perubahan. Betul ya? Iya, kurang lebih begitu Pak. Pak. Kalau seperti itu, ini kan ada 300 peserta. Kalau ini dari 300 kabupaten, semua kirim surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk mencabut pola itu, fitur itu. Karena ini jujur membuat teman-teman sekarang kaku kan? Betul, Pak. Iya kan? Ya, satu masalah spek teknis gitu. Yang sebut merek, sebut tipe. Ini akan menjerat kita, Pak. Kenapa? Itu tadi bahwa umur produk hari ini itu umurnya pendek sekali, Pak. Gitu ya. Apalagi produk-produk yang berkaitan dengan produk teknologi. Umur 3 bulan itu udah panjang, Mas. Nah, ini yang mereka tidak sadar yang bikin aplikasi SIPD. Jujur saya kritik. Satu itu. Yang kedua tentang harga satuan yang sudah tertanam di dalam sistem aplikasi SIPD, yang itu tidak bisa sisa dari hasil kontrak, silpa dari kontrak, itu bisa diefisiensikan ke dalam pergeseran atau ke dalam perubahan. Gitu, ya. Nah, ini kalau ada 300 kabupaten, saran saya setiap kabupaten kirim surat ke Kemendagri untuk merubah fitur ini, Pak. Ya. Fitur spek sama fitur spek sama fitur harga satuan. Karena ini yang membuat kita, teman-teman di lapangan, itu kacau balau, Pak. Gitu ya. Nah, sekarang kasusnya, Pak, di DPA sudah tertulis spek, ketika mau dieksekusi, ternyata sudah discontinue. Nah, di dalam Perlem 12, itu PPK ketika mau masuk ke fase persiapan, diminta melakukan review, Pak. Review. Ya. Untuk bisa mengatakan bahwa di pasar tidak ada atau sudah discontinue, maka Bapak harus mendapatkan informasi, baik dari informasi elektronik maupun informasi secara manual. Dari situ Bapak nanti silakan merubah spesifikasi di dalam DIPA atau DPA Anda sesuai dengan kebutuhan real. Merek Anda tulis di situ Epson, seri sekian. Ternyata Pak, Epson sudah closing itu produk. Padahal kalau kita pakai merek HP, itu juga sama, kualitas fungsinya sama gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu karena terkunci dalam SPD, maka langsung galau, nggak diadain. Jangan Pak. Silakan Anda lakukan review, ya sesuai dengan Perlem 12 itu. Anda lakukan review, hasil dari review Anda jilid Pak. Ya. Informasi tentang barang yang sudah discontinue, informasi tentang barang sebagai substitusi, sebagai pengganti, silakan Anda jilid. Fungsinya untuk apa? Ini untuk nanti menjawab pertanyaan auditor, Pak. Gitu. Ya. Seringkali, Pak, kita, Bapak Ibu, pelaku pengadaan itu galau ketika ditanya auditor. Bos, kenapa Anda pilih barang ini? Kalau Anda punya bukti-bukti tadi, baik itu dari internet yang di print screen, dicetak dan segala macam, silakan itu dijilid bahwa kondisi hari ini memang sudah discontinue, maka kita karena printer itu dibutuhkan dan harus ada untuk menunjang operasional kantor, maka kita pergunakan merek yang lain. Itu ya Pak. Jadi boleh Pak, nggak dosa Pak. Ya, auditor itu akan berhenti bertanya ketika Bapak lampirkan bukti-buktinya. Auditor itu lebih suka bukti daripada penjelasan, Pak. Itu, ya. Jadi jangan pernah kita berdebat dengan auditor. Sodorin aja, semakin banyak bukti, auditor semakin senang. Betul ya, kalau ada peserta auditor ya. Gitu, Pak. Ya, silakan Mas.
Gimana Pak Matius? Berarti Pak Ratmo proses belanjanya ini setelah direvisi DPA-nya ya Pak ya? Oh, atau review aja, dilakukan review Mas. Review aja Pak kalau ya? DPA lakukan review, kalau nunggu DPA direvisi itu nunggunya perubahan. Ya. Sementara kalau kebutuhannya di tengah bulan Juli, kacau Pak. Ya, oke. Itu nanti di sana tinggal dirubah, digeser mereknya saja. Ya. Baik. Ya. Gimana Pak Matius Toding? Sudah cukup jelas Pak? Jelas. Cukup Pak. Oke, terima kasih Pak Matius Toding. Jadi nanti biarkan kita tuh nggak perlu dokumen tebal kadang-kadang Pak Ratmo ya, tapi akuntabel. Biar dokumen yang berbicara gitu ya ketika ada audit dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Matius Toding dari Jayapura. Kita lanjut ke yang bertanya berikutnya. Ada Mas Rio Karismawan. Nah, silahkan. Siap. Gimana Mas Rio? Assalamualaikum, Surabaya. Iya. Yeah. Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Waalaikumsalam Mas, sore Mas. Monggo. Izin Bapak mau menanyakan terkait dengan spesifikasi teknis. Kebetulan kami di bidang lalu lintas Pak, untuk perlengkapan jalan. Divisi Bapak. Nah, di perlengkapan jalan itu ada hubungannya dengan konstruksi Pak. Ya barang, ya konstruksi, seperti itu Pak. Ya. Nah, saat ini kami itu diberi perintah untuk mengevaluasi semua spesifikasi teknis dan harga satuan Bapak. Karena tempo hari ada temuan dari BPK itu untuk hibah, itu misal pengadaan lampu PJU 1 unit, itu ternyata sama BPK itu istilahnya itu dipreteli satu-satu Pak, semua Pak, spesifikasinya Pak. Nah, di anggaran tersebut adalah anggaran sesuai SHBJ. Menurut BPK ini kelebihan harga sampai kurang lebih separuh Pak. SHBJ itu apa Mas? SHBJ itu satuan harga barang dan jasa Pak. Jasa. Yang satuan harga barang dan untuk provinsi. Yang SHBJ ini dasarnya dari punya provinsi ya Mas Rio ya? Provinsi, iya dari provinsi Pak. Provinsi, berarti gubernur. Iya. Iya, gubernur. Lah kami harganya sesuai dengan ini. Iya, sesuai dengan SHBJ Pak. Jadi ada harganya ada tertera di situ. Tapi ada temuan sekitar separuh ya Pak. Temuannya itu separuh dari harga di SHBJ. Akhirnya kami mengembalikan dan akhirnya diberi tugas sama Kadis untuk mengevaluasi semua spek teknisnya itu. Apakah kelebihan harga enggak? Lah kita patokannya juga dari kementerian Pak. Kementerian bahwa harga satuannya pun masih menganut tahun 2014 Pak kalau nggak salah Pak. Belum ada pembaruan. Tapi tidak sampai melebihi harga sana. Nah, mohon izin Pak, mohon petunjuknya. Kalau kita sudah speknya sudah sesuai dengan SSHBJ, harganya sudah sesuai, masih ada temuan. Nah ini kita harus bagaimana lagi Pak? Apalagi memang kebutuhan untuk fasilitas perlengkapan jalan itu masih luar biasa banyak Pak. Oh siap. Nah, mungkin itu aja Pak. Terus kemudian terkait dengan RUP juga Pak. Lah di RUP itu kita kan masukkan MAK itu, kata Pak Sendra. Ini kan ada harga satuannya, ada kode barangnya. Lah ini kami kesulitan Pak di situ. Bingung juga. Lah ini di situ banyak pilihannya dengan berbagai macam harga. Nah, bingung juga akhirnya ngisi gimana seperti itu kalau di RUP-nya. Nah, speknya ini sudah sesuai tapi kok kita juga akhirnya bingung Pak. Mohon izin Pak, mohon petunjuk Pak. Oke, ya. Baik, terima kasih Mas Rio. Ada yang menarik ya, kalau dari informasi Mas Rio. Harga SSHBJ itu dijadikan harga kontrak. Nah, di sini problemnya Mas. Gitu ya. Problemnya di sini. Karena harga SSHBJ atau ini harga standar tertinggi provinsi kan? Dan ditetapkan gubernur ya. Betul ya? Ini fungsinya hanya untuk menyusun DIPA. Untuk menyusun DIPA atau menyusun DPA. Nah, ketika Mas Rio mau mengadakan, maka Mas Rio harus menyusun yang namanya HPS. Ya. Gitu, ya. Dan SSHBJ ini haram hukumnya dijadiin sumber HPS. Ya, nggak boleh ini ada sumber HPS. Gitu. Nah, kalau ngomongin tentang ngomongin tentang kerugian negara, Mas, ya.
itu ada kata kunci, Mas Rio. Ya, yang pertama, tolong nanti ketika mencari sumber HPS, Mas Rio tolong didokumentasikan sumbernya tersebut. Baik itu sumber online maupun sumber offline. Ya, maupun sumber offline. Tolong didokumentasi, dijilid, Mas. Itu sumber-sumbernya. Karena apalagi harga 2014. Jadi jujur, Mas, kesalahan pertama yang fatal adalah SSHBC dijadikan HPS. Itu kesalahan utama. Ya, satu. Yang kedua, tolong Mas Rio nanti berikan advice kepada, atau kalau Mas Rio sedang membantu BPK, tolong mencari sumber HPS sebanyak mungkin dan sumber tersebut didokumentasikan, ya, dengan baik. Baik itu bersumber dari online maupun bersumber dari offline atau bersumber dari katalog, ya, punya e-purchasing LKPB kalau ada, itu silakan dijilid, ya. Itu nanti untuk menjawab BPK. Dari sumbernya dari mana. Nah, yang juga titik krusial ketika menyusun HPS, Bapak Ibu, ya ini mohon izin ya, Mas Rangga ya. Jadi karena ada pertanyaan kerugian negara, saya harus melenceng sampai HPS. Ya. Lanjut, Pak Ratmo. Ya. Jadi nanti pada saat menyusun HPS, Mas, salah satu kekurangan teman-teman PPK di kertas kerjanya itu tidak ada kolom diskon. Ya. Jadi tolong di dalam nanti kertas kerja penyusunan HPS, Bapak Ibu tolong ada kolom diskon. Gitu. Ya, seringkali dulu ya, ketika saya ini loh, diskon itu kan haknya penyedia, betul. Tetapi Anda harus tahu bahwa di Indonesia diskon itu ada dua model. Diskon berdasarkan volume, ini pasti ada diskon, dan diskon berdasarkan program. Ini kita tidak tahu. Gitu. Ya, jadi nanti Pak, untuk ya karena saya dulu sudah sering jadi teman BPK, salah satu kata kuncinya gitu, Mas Rio. Jadi kertas kerja penyusunan HPS, satu, tolong kasih kolom diskon. Berapapun diskon yang Anda pasang. Diskon karena volume, Pak. Bukan diskon karena program. Ya, kalau itu Anda kerjakan, insya Allah, Mas. Gitu. Temuan BPK itu nanti sudah akan hilang dengan sendirinya. Ya, jadi itu Mas Rio ya. Yang pertama, jangan menggunakan SSHBC menjadi sumber untuk HPS. Yang kedua, tolong semua informasi tentang sumber HPS tadi Anda dokumentasi. Dan yang ketiga, tolong kertas kerja HPS Anda buat, ya. Dan di dalam satu kolom, tolong masukkan kolom diskon. Diskon akibat volume, bukan diskon karena program. Gitu. Berapa persen, Pak? Terserah. Mau 5%, mau 6%, 7%, 8%, tidak dosa. Karena apa? Karena diskon memang haknya si penyedia. Tetapi praktek bisnis di Indonesia, diskon itu pasti ada. Gitu ya, Mas Rio ya. Nah, untuk RUP, ya, RUP ini sebenarnya saya sekarang karena sudah bukan praktisi lagi, saya sih kurang begitu canggih gitu ya tentang RUP gitu ya. Mungkin Pak Muklis yang masih aktif atau Mas Rangga, silakan Mas. Bantu saya. Baik, Cak Mustafa. Fasilitator RUP kita mana dia? Menghilang dia, Pak. Ya di MAK-nya itu loh, Pak. Muncul ya, harga satuan sama kode barang. Ya. Oke, yang masih praktek sampai RUP. Atau gini, Mas Rio, coba kita pending dulu yang RUP-nya ya. Yang RUP-nya kita harus buka dulu aplikasinya gitu. Karena kalau banyak di Pokja dan Jawat Pengadaan nih jarang buka RUP juga, Pak Ratmo. Oh iya. Oke. Ya, siap. Ya. Oke. Itu Mas Rio gimana tadi jawaban dari Pak Suratmo? Cukup? Ya, kalau untuk secara umum sudah jelas, Pak. Kalau untuk spek-teknya itu bagaimana kita menyusunnya biar sesuai dengan ini, Pak. Istilah DPA-nya mungkin DPA kita sesuai harga yang ada di SSHBC. Untuk APS kan pasti kita sesuaikan dengan kondisi harga satuan di pasaran. Nah, untuk speknya ini kan kita disuruh mengevaluasi semua, Pak. Ini bagaimana, Pak? Apakah sampai untuk detail konstruksinya? Nah, disuruh mengevaluasi semua, Pak. Okay. Oke, saya tanya dulu. Kementerian Perhubungan mengeluarkan standarisasi tentang spek PJU nggak? Mengeluarkan, Pak.
itu jadi patokan. Itu jadi patokan. Siap. Ya. Jadi sama seperti yang lain, untuk penerangan jalan kan Kementerian Kementerian Perhubungan pasti mengeluarkan jalan provinsi itu harus seperti apa, kualitasnya apa, tingginya berapa, cacahannya berapa, segala macam kan ada ya Mas ya? Itu ada, ya. Pak. Nah itu monggo, itu silakan jadi patokan itu. Oh siap. Itu aja. Ya. Ya Pak. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih. Pak Ratmo kembali ke chat Pak. Ini ada yang mirip pertanyaannya tadi Pak. Nah, kalau kapal Pak, ini terkait barang produksi Pak. Iya. Contohnya pengadaan kapal. Jadi dia kan diproduksi oleh penyedia yang memiliki usaha industri perkapalan Pak. Ya. Nah, saat proses pelaksanaan pekerjaannya Pak, untuk pengawasan kualitasnya, apakah bisa diawasi oleh konsultan pengawasan? Ya. Kalau bisa Pak, kalau bisa diawasi oleh konsultan pengawas, bagaimana dengan pemaketannya? Apakah termasuk paket pekerjaan konsultasi konstruksi atau non konstruksi? Monggo Pak Ratmo. Ya. Ya, sekarang gini, kita kembali kepada definisi tentang apa itu konstruksi ya. Konstruksi itu kan sekarang sudah jelas sesuai dengan undang-undang tentang jasa konstruksi. Jadi kalau untuk kapal itu sudah tidak masuk lagi ke definisi tentang konstruksi ya, seperti itu. Jadi kalau barang itu memang diproduksi ya, apakah perlu pakai konsultan Pak? Bisa ya, bisa tidak. Ya, kalau memang itu sudah industri, PPK masukkan dalam klausul bahwa si penyedia tersebut wajib menyampaikan progres pembangunan kapalnya mungkin per 2 minggu sekali kepada timnya PPK. Tidak perlu ada konsultan pengawas gitu ya. Jadi kalau memang itu pakai proses, bukan barangnya sudah jadi kita tinggal ambil, di dalam kontrak boleh Pak, silakan diklausulkan bahwa setiap proses pembangunan kapal tersebut mungkin secara berkala, kalau memang itu perjalanan 6 bulan, mungkin per 2 minggu si penyedia tadi menyampaikan laporan progresnya kepada timnya PPK, boleh Pak, boleh. Gitu. Kalau memang pakai konsultan pengawas, berarti konsultan pengawas non-konstruksi, gitu ya. Ya, konsultan pengawasnya yang pasti harus berpengalaman dalam pengawasan pekerjaan kapal, kan seperti itu, gitu. Ya, jadi bisa saja, bisa. Nah, ini juga sama. Dalam pengendalian kontrak, PPK-nya perannya sangat sentral, walaupun dibantu oleh orang-orang teknis, gitu. Nah, apabila nanti si konsultan punya konsultan pengawas, maka juga punya kewajiban. Karena konsultan pengawas dari tangan kanan PPK, suka tidak suka, dia setiap minggu harus presentasi ke depan PPK dan tim. Kan gitu. Boleh saja ya. Jadi mau pakai konsultan bisa Pak? Bisa. Mau enggak? Boleh. Gitu ya. Tapi kalau mau pakai konsultan, kita sudah keluar dari konsultan konstruksi. Jadi kita pakai non-konstruksi. Tuh Mas Rangga. Ya, terima kasih Pak Ratmo. Jadi pengendalian kontrak ya Pak, kata kuncinya ya Pak. Ya, betul Mas. Ya. Itu sensitif Mas untuk PPK. Ya, Pak, mohon izin ini ada satu pertanyaan lagi di chat Pak. Ya. Bagaimana dengan ketentuan saat ini Pak mengenai tender cepat tidak boleh lagi menyebutkan merek, itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, yang kedua ini terkait dengan apa ya Pak? Kan kalau untuk DAK itu biasanya ada ini Pak ya, juknisnya. Di dalam juknis itu sudah dituangkan seperti yang tadi Bapak cerita berulang kali masalah laptop Mendikbud itu kan ada di peraturan Mendikbud nomor 5 2021 tuh. Ya Pak, tentang juknis DAK. Nah, apakah kita bisa copy paste spek-tek dari juknis-juknis tersebut menjadi spek-teknya PPK? Itu dua pertanyaannya Pak Ratmo. Terima kasih. Tadi spek juknis yang sekarang ya saya jujur saya nggak tahu ya. Kementerian Pendidikan tuh kalau bikin juknis pengadaan suka membuat pening kepala gitu ya dari dulu. Cece ada nggak Cece ya? Nggak ada Pak, nggak ada. jadi loh, wong juknis gitu ya, juknis tapi ngiket gitu. Padahal juknis itu harusnya kan masih general kan, masih umum kan gitu loh. Tapi juknisnya Kementerian Pendidikan dari dulu ya begitu gitu loh. Gitu ya, zaman era saya tender alat peraga. Kata gue gitu. Ini lucu sekali ya saya bilang gitu ya. Jadi ya sudah kalau saya dulu
waktu masih praktek, jobdesknya apa? Tertulis begitu. Ya sudah lo akan apa namanya pakai aja itu semua, pusing-pusing amat bilang gitu. Kan toh juknisnya itu sebagai standarisasi toh kan gitu. Kalau saya sih dulu sesimpel itu. Gitu. Juknis standar, tanda tangan menteri. Selesai kan gitu. Wong yang ngadain dia juga gitu kan. Gitu. Itu ya. Satu lagi apa? Mau Mas? Yang tender cepat, Pak Ratmo. Oh, tender cepat, tidak boleh sebut merek. Oke. Teman-teman, ini latar belakangnya kenapa tidak boleh nyebut merek ya. Ceritanya dulu ternyata tim dari LKPP itu menemukan dan saya melakukan ketika di akhir-akhir saya sebagai praktisi dulu itu memang tender cepat sebagai tender yang paling cepat dan tender untuk untuk membentengi diri dari intervensi. Itu tender cepat dulu. Saya lakukan itu gitu. Di akhir-akhir masa saya dulu. Jadi jujur, wah intervensi banyak banget, gue tender cepat aja lu, selesai kan. Nah sekarang Pak, kalau tender cepat nggak boleh merek, kata kuncinya apa? Kata kuncinya kan tidak boleh menyebut merek. Betul ya? Betul. Nah, agar kita sesuai dapat barang seperti itu, apa yang kita perkuat? Spek teknisnya, bos. Gitu. Yang penting jangan cantumin merek. Spek teknisnya Anda kunci di situ. Gitu. Urusan spek teknis, ini saya punya pengalaman pribadi ketika saya dituduh waktu jadi PPK, saya dituduh kecenderungan saya ya karena saya membuat spek rinci dan itu diuji saya di KPPU waktu itu ya. Dan alhamdulillah saya menang karena apa? Karena tidak tertulis merek dan tipenya. Speknya detail sekali. Karena emang duit saya untuk itu gitu. Untuk barang itu. Gitu ya. Jadi kalau sekarang tanda cepat nggak boleh sebut merek, nggak usah panik, Pak. Anda pasang aja itu speknya plek sesuai barang yang Anda butuhkan. Karena memang itu kebutuhan saya dan duit saya mampu untuk barang itu gitu, Pak. Ya. Kalau kata saya sekarang spek jangan nggak usah pusing lah, merek nggak usah disebut. Oh no problem Pak. Sekarang apa? Spek teknisnya Anda keluarin semua sedetil-detilnya. Selesai Pak. Orang mikir juga kok. Gitu. Ya. Nggak usah pusing lah. Baik, itu teman-teman yang bertanya jawaban dari Pak Ratmo, kita detailkan spek teknis. Pak, ini pertanyaan sederhana Pak. Jadi kalau misal kita mengadakan mobil karoseri nih Pak ya. Karoseri ambulans misal Pak ya. Ambulans. Kalau kita sebutkan merek mobilnya, Pak, apakah merek mobil itu termasuk komponen atau bukan ya, Pak? Karena dia ambulans gitu, Pak. Oke. Sekarang gini, Mas. Sekarang jujur, hampir semua dealer, hampir semua merek mobil, itu mereka sudah produksi ambulan yang ready di dealer mereka. Gitu, ya. Sebenarnya gitu ya. Jadi kecuali ambulan-ambulan khusus gitu yang untuk kedaruratan jantung, yang ada ICU dan segala macam itu memang perlu spek yang khusus gitu. Itu satu ya. Jadi kadang teman-teman masih terpatok mau beli ambulan tuh beli sesesnya tak bawa ke karoseri kan gitu. Ya, beli sesesnya tak bawa ke karoseri. Baru jadi ambulan. Nah, ini tolong ini saya membuka sedikit kalau ngomongin ambulan. Karena saya sering beli ambulan gitu. Saya hafal itu. Jadi sekarang setiap merek itu sebenarnya sudah punya produk ambulan, satu. Yang kedua, ada perusahaan karoseri yang sudah menjual ambulan dengan berbagai merek mobil dan berbagai tipe ambulan. Gitu, ya. Jadi ambulan itu kan ada bertipe-tipe tuh, ya. Ambulan itu ada ambulan sederhana yang pusling untuk puskesmas keliling yang di puskesmas. Ambulan untuk transportasi pasien gawat, ambulan transportasi pasien gawat darurat, ambulan untuk kejadian untuk penyakit jantung dan segala macam sampai kepada ambulan yang VVIP, super VVIP dan segala macam itu kan berbagai jenis macamnya. Bapak Ibu, sekarang sebenarnya jujur, saya suka bingung kalau teman-teman masih berpikir gue beli seses, gue bawa ke karoseri, gue jadi ambulan. Padahal sekarang Anda buka website sekarang di internet, itu ada banyak perusahaan yang sudah membuat ambulan, mau merek apa, sesesnya berapa, tipe ambulannya apa, semuanya sudah ada. Kenapa sih mesti pusing gitu? Ya, kalau saya sih seperti itu gitu. Ya. Nah, kalau tadi komponen, terus itu kan kaitannya pasti karena ingin nyebut merek kan? Ya betul Pak. Nah, ingin nyebut merek kan. Sekarang sama dengan mobil dinas. Seringkali saya ditanya, Pak Ratmo, mobil dinas boleh nggak penunjukan langsung? Loh, kenapa nggak boleh?
Ya boleh banget kan. Yang selalu lemah di PPK itu adalah kajian. Kenapa harus Innova Venturer? Kenapa harus Fortuner? Kenapa harus Mitsubishi Pajero Sport, Double Garden. Nah, ketika itu kuat di belakang itu, Anda mau tunjuk langsung ke dealer, aman, selesai, gitu. Efisien, efektif, akuntabel, gitu. Nah, teman-teman tender-tenderan ya, Pak? Ya, ngapain? Pusing amat. Tender itu kan kamul please saja. Untuk menutupi kelemahan. Jadi dimungkinkan ya, Pak Ratmo ya? Banget, ya, Mas. Menyebutkannya mereknya misalkan kita pakai EPV lah ya, gitu. Untuk ini gitu. Karena dia satu kesatuan nih, Pak ya? Iya, Mas. Oke, siap. Ya. Pak, ini ada yang menarik, Pak. Satu lagi izin, Pak. Apa nih? Dari Pak Ahmad, siapa ini? Pak Ahmad Ai. Kalau jadi kan tadi Pak Ratmo cerita bukan mengakali ya, artinya mensiasati tender cepat tidak boleh menyebut merek itu kan spektek didetailkan ya, Pak ya. Ya, tapi ada klausul di Perlem 12, Pak. Spektek KK harus didefinisikan dengan jelas dan tidak mengarah kepada produk atau merek tertentu. Nah, bagaimana nih Pak menyikapinya? Kalau terlalu detail nanti jadi devil gitu Pak. Oh enggak. Jadi begini Mas, itu yang saya sampaikan ya, itu dari Kepres 80 itu sudah ada seperti itu. Dan itu yang saya pernah diuji sama KPPU seperti itu, gitu. Karena saya buat spek detail yang kalah mengadu bahwa saya mengenai satu merek tertentu. Ketika saya udah berulang kali, itu saya menang. Kenapa? Karena tidak ada tulisan merek dan tipe, Mas. Gitu. Saya ditanya, kenapa spek Anda saya buat detail? Karena duit saya banyak, Pak. Gitu. Karena saya butuh kualitas yang umur ekonominya itu 5 tahun, dengan biaya operasional dan biaya perawatan itu minimal. Gitu. Kalau ini saya loss, Pak, spek ini tidak detail, mati saya, Pak. Karena umur 5 tahun saya bisa babak belur, Pak. Begitu, Pak. Jadi selama Anda tidak mencantumkan merek dan tipe, Pak, itu cuma kecurigaan tanpa bukti. Dan kalau Anda diuji kemanapun, insya Allah Anda menang, Pak. Oh, saya udah diuji, ya. Gitu. Ya. Dan sudah lulus ya, Pak? Oh, udah lulus, kok. Mantap, Pak Ratmo. Jadi itu, teman-teman, jadi jangan ragu ya, walaupun spekteknya copy paste dari merek tertentu selagi tidak menyebutkan merek ya sah-sah saja ya Pak. Oh itu kebutuhan kita kok. Iya. Gitu. Makanya tahapannya diikuti yang seperti Pak Ratmo tadi jelaskan di awal, dari mulai identifikasi kebutuhan, spend analysis. Jangan ujuk-ujuk mau beli tipe A gitu ya Pak ya. Iya. Didokumentasikan dan sebagainya. Baik, ini sudah 15.45 Pak Ratmo. Tadi saya dikode Prof Muklis sampai 15.45. Kalau yang bertanya di chat sudah terjawab semua, yang raise hand tinggal 1, tapi saya kembalikan ke Pak Ratmo. Mau selesai monggo, kita beri kesempatan monggo gitu Pak. Gitu. Ya boleh lah, saya tergantung Prof Muklis saja. Oh, saya disuruh ngapain Mas Muklis? Boleh deh, ada satu tuh. Masih ada satu tuh. Boleh. Silakan dari Gorontalo, Ibu Fri Sumiati. Di unmute Bu, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan pertama saya adalah bagaimana pada saat pelaksanaan pekerjaan penyedia tidak dapat melaksanakan pengadaan tersebut sesuai dengan spek yang sudah disepakati. Tindakan PPK-nya apa, Pak? Oke. Ya, ada Ibu satu dari lagi, Biro Pak. Izin, Pak. Oh, satu lagi. Dari Biro Pengadaan Barang Jasa Pemprov Gorontalo. Gorontalo, kemudian pertanyaan yang kedua, ya, bagaimana dengan persyaratan pada saat evaluasi? Ada salah satu persyaratan yang tidak dimasukkan oleh semua penawar. Sedangkan paket pekerjaan ini sudah deadline waktu pelaksanaan pekerjaannya. Oke. Ya. Persyaratannya kasih, semua penawar tidak memenuhi, tidak mengupload. Iya, ada satu persyaratan yang tidak diupload oleh semua peserta penawar. Ya, peserta yang menawar ya? Iya, semua peserta yang menawar. Sedangkan sudah deadline gitu ya? Sudah deadline, pekerjaannya sudah harus dilaksanakan karena ini anggaran dapat. Ya, keren sekali ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, nah ini yang pertama kasusnya adalah kasus tentang bagaimana PPK melaksanakan pengendalian kontrak, gitu ya? Iya. Ya Bu ya. Jadi gini Bu,
Strategi saya dulu, saya sedikit cerita tentang strategi saya sebagai PPK. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, jujur yang paling ditakutin PPK adalah ketika ketemu penyedia yang kere, gitu kan, gitu. Dan akhirnya bikin kurang ajar, kerjaan nggak beres-beres. Itu dulu saya juga yang paling saya takuti. Itu dulu yang paling saya takuti ketika saya harus berkontrak, tanda tangan kontrak dengan penyedia yang kere. Duit nggak punya, tenaga nggak punya, semuanya nggak punya, modalnya ngutang gitu kan, pinjem dan segala macam gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ketika Ibu mau mengeluarkan SPBBJ, itu sekarang kan ada lagi ya, jadi harus direview dulu sama PPK ya Mas Rangga ya, review dulu, baru bisa keluar hasil dari Pokja, jadi Pak. itu sebagai tindakan preventif sebenarnya sebelum kita kecemplung penyedia nggak bisa melaksanakan gitu ya, gitu. Jadi Bapak Ibu, saran saya PPK harus kuat di pengendalian kontrak. Saya nggak tahu ini barang atau konstruksi. Kalau ini barang, ya kalau ini barang, Bapak Ibu. Barang Pak. Barang ya. Kalau ini barang, Ibu time schedule itu harus dipegang. Ya, sejak tanda tangan kontrak, maka minggu pertama penyedia itu melakukan apa? Apakah melakukan pemesanan dan segala macam. Minggu kedua apakah fabrikasi. Minggu ketiga apakah minggu kedua sampai minggu ke-6 fabrikasi. Minggu ke-7 pengepakan, packing. Minggu berikutnya adalah mulai pengiriman dan segala macam. Ini harus PPK harus mendapatkan report dari si penyedia setiap minggu, gitu, ya, setiap minggu. Nah, di sini nanti kita akan bisa mendeteksi apakah ada problem di level penyedia, gitu ya. Jadi sebenarnya penyedia tidak bisa mengadakan barang secara tidak bisa memenuhi kontrak itu nggak datang tiba-tiba biasanya, ya. Ini cuma ujungnya saja, tapi sudah ada kita deteksi dari awal, gitu, ya. Jadi ketika mitigasi risiko, ketika pengendalian kontrak PPK ini cantik, insya Allah perjalanan akan cantik. Tapi ketika PPK ini agak lengah, nah inilah yang terjadi. Nah sekarang Pak PPK-nya lengah, barang sudah tidak bisa, dia nggak sanggup mengadakan. Ya ada beberapa pilihan solusinya. Ya, pertama analisa dulu penyebab barang ini tidak datang itu apa? Apakah dari produsen? Ya, produsen. Apakah barang ini dari luar negeri, impor, distributor Indonesia udah nggak sanggup, karena harganya lonjak nggak karu-karuan, gitu, karena COVID atau apapun. Nah, ini kita bisa analisa. Ya, nanti solusinya seperti apa, gitu ya, seperti itu. Nah, yang kedua, karena ternyata si penyedia wan prestasi kepada pemilik barang. Dulu waktu tender, pendapatan dukungan dari si A. Ternyata kurang ajar si penyedia ini bisa cari, Pak, karena ada iklan dari si B, ya, dia dikasih harga atau keuntungan lebih besar, dia mencong, akhirnya nyari si B, ternyata ditipu juga. Itu pernah terjadi? Pernah, Pak, gitu. Akhirnya dia tidak bisa karena mau ke A udah malu gitu ya. Seperti itu bisa terjadi. Jadi, analisa penyebabnya dulu, Bu. Karena nakalnya penyedia atau karena nakalnya distributor, gitu ya. Untuk nanti memberikan punishment. Gitu. Yang jelas juga nakalnya, yang juga mungkin lengahnya PPK pada saat pengendalian kontrak. Maka nanti baru kita pilih punishment yang mana yang paling tepat. Gitu ya, Bu ya. Jadi kalau tidak bisa selesai, tolong mundur sedikit, analisa penyebab tidak tercapainya target ini, apakah dari pemilik barang atau segala macam. Satu. Gitu ya. Itu misalnya itu. Yang kedua, apakah pengendaliannya PPK sudah cantik atau belum? Gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, persyaratan bahwa di tender tersebut seluruh peserta kompak tidak memenuhi persyaratan. Nah, ini yang menarik adalah persyaratan ini apakah memang persyaratan yang berat sehingga mereka kompak tidak menawar, bisa. Yang kedua, apakah penawar ini adalah sekelompok yang sudah terjadi persekongkolan, jadi orang lain mah yang sudah tidak mampu memenuhi persyaratan, dia sudah nggak mau, Pak, ini persyaratan berat, gue nggak mau. Tapi ada orang yang bersekongkol, udah deh, pokoknya kita tawar yuk rame-rame, berempat kita sama, nggak usah kita cantum persyaratan itu. Itu tolong dianalisa dulu. Ya, jadi analisanya satu, apakah persyaratan ini memang persyaratan yang aneh dan berat, gitu. Yang kedua, apakah ini sudah terjadi persekongkolan, gitu. Ini bisa dilihat di mana? Pada saat unwitting, Bu. Pada saat unwitting. Nah, ini saya juga menyorotin nih bagi para pokja nih yang masih pokja aktif. Tolong kalau unwitting itu, Bu, ya jangan pasif gitu ya. Gitu.
Jadi kalau unwishing itu, ya begitu dibuka pertama kali, selamat siang, selamat datang. Kita sekarang pada sesi unwishing Bapak Ibu. Maka pada sesi pertama ini saya sebagai Pokja memberikan rangkuman atau ringkasan dari dokumen tender kita hari ini. 1, klausul yang menggugurkan penawaran. 2, yang mungkin multitafsir. Dirangkum dalam 1 atau 2 halaman, di-upload. Dari situ nanti akan muncul reaksi dari si penyedia gitu. Kalau yang masih menjadi debatable, silakan didiskusikan. Kelakuan Pokja saya sering dapat report dari para penyedia adalah unwishing dibuka jam 10.00, habis itu entah kemana, tiba-tiba jam 12.00 sudah closing, 10 pertanyaan nggak ada dijawab sama sekali. Gitu. Ini seru nih, kurang ajar nih Pokja ini, gitu ya. Jadi ya itu ya Bu ya, kalau analisa saya sih dari berdasarkan pengalaman, itu nggak ada di ilmunya Perpres Bu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Halo. Ya. Ya, baik, terima kasih Bu Sumiati dan jawaban dari Pak Suratmo. Kalau Pokjanya fungsional PBJ Pak, unwishing nggak ada pembukaan penjelasan, nggak jadi angka kredit ya Pak. Jadi harus ada Pak. Harus aktif, bukan menunggu. Baik, alhamdulillah Pak Suratmo yang bertanya sudah bisa dijawab semua dengan baik oleh Pak Suratmo. Jawabannya betul-betul memadukan antara regulasi, teori, dan pengalaman. Jadi luar biasa nih pencerahannya pada hari ini. Pak Ratmo, boleh sebelum kita tutup acara kita, closing statement-nya Pak terkait materi pada siang menjelang sore ini Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian peserta. Ya, hampir tadi 300 lebih, hampir 400 gitu ya. Saya sangat-sangat surprise. Bapak Ibu sekalian, spek teknis ya. Spek teknis itu salah satu kunci sukses atau tidaknya pengadaan Anda, berkualitas atau tidaknya pengadaan Anda, gitu ya. Tetapi jangan lupa spek teknis di perencanaan wajib direview ketika persiapan, gitu ya. Karena apa? Karena waktu, ya. Karena tadi umur ekonomi barang hari ini adalah sangat pendek, sehingga ketika waktu perencanaan, ketika akan dieksekusi pada persiapan dan pelaksanaan tender, kemungkinan barang tersebut sudah berubah, sudah discontinue, atau sudah tidak diproduksi lagi. Ya, hati-hati, kata review itu adalah untuk salah satu untuk mempermudah proses Bapak Ibu sekalian. Itu. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih pada Muji Santosa Training and Consulting ya kepada teman-teman semua. PR saya tadi, Prof. Muklis ada 8 event untuk ngomongin spesifikasi gitu ya. Silakan ada challenge gitu ya, silakan Anda persiapkan gitu. Secara itu Mas Rangga, Cak Mustafa dan teman-teman semua, mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada saya itu tadi ada di WA saya di materi ya dan juga dari website saya. Silakan monggo mau belajar mandiri silakan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya lupa menyampaikan Pak Ratmo, suara Pak Ratmo itu renyah loh Pak, bulat banget gitu Pak. Hah? Iya Pak, suara itu kalau karaoke pasti mantep ini Pak. Aku reso nyanyi ya Mas. Loh tapi suaranya mantep Pak. Sama Prof. Muklis itu sampai diongkosi segala macam. Tapi suaranya bulat banget, beda kalau Cak Mustafa Pak, suaranya nggak enak tapi maksa gitu. Kalau suara Pak Suratmo ini renyah gitu enak. Aku saat dilempari watu, Baik, para anggota dari Muji Santosa Training Consulting, alhamdulillah kegiatan webinar kita pada hari ini telah selesai dilaksanakan dengan lancar. Ya, jangan lupa untuk mengisi link post-test sekaligus link daftar hadir sudah disampaikan di chat Zoom. Akan ditutup link post-test daftar hadirnya 10 menit setelah kegiatan ini selesai dilaksanakan. Sertifikat bisa diunduh paling cepat 2 kali 24 jam. Kalau tadi ada yang mengeluh keluar masuk karena sinyal jelek, silakan nanti ditonton kembali saja kegiatan kita pada sore hari ini di YouTube-nya Muji Santosa Training and Consulting. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sekaligus Mr. Musang PBJ Channel. Sudah tak sampaikan Cak Mustafa? Tuh. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan dalam memoderatori kegiatan ini. Kita jumpa lagi dengan Mas Pidi ya, Prof. Muklis ya. Ya.
Ya, tentang kontrak di SPSE 4.4. Pak Ratmo, sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih mudah-mudahan jadi amal kebaikan Pak Ratmo menyampaikan ilmu. Dan wajib kunjungi blognya Pak Ratmo, keren-keren tulisannya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pengadaan.